saya mau yang hero-nya ini dulu deh, karena time, energy, and money saya terbatas. Kayak ibu salon tadi. Oke, saya maunya macan ternak. Oke, Pak, ibu nggak mau ke yang ibu jadi wanita karir segala macam? Ya, oke, Bu ya, coach ya. Oke, kita fokus satu dulu. Oke, gitu. Jadi satu dulu. Tapi kalau nanti yang satu berhasil menghasilkan cash, bolehkah dia punya dua lingkaran? Jawabannya boleh. Oke, coach, yang ini udah ketemu celahnya, setelah berdarah-darah kita ketemu, pokoknya ibu rumah tangga kalau mau ke salon 5 km dari saya, pasti milihnya saya, top of mind saya. Oke, coach, saya boleh lebarin nggak ke wanita karir? Boleh. You know what? Even produk yang sama, spesifik yang beda, itu hutan lagi sendiri loh. Karena communication-nya ke wanita karir beda, bagaimana approach-nya beda, dan sebagainya beda. Tapi boleh dua. Atau sebaliknya, tadi kan satu bisnis punya banyak produk, pilih aja yang hero dulu deh, yang paling mungkin laku dan profitnya, saya balik, yang paling mungkin profit marginnya paling absolut dan percentage paling bagus, itu dulu. Yang paling mungkin laku dan paling mungkin laku, fokus ke situ dulu. Tapi nanti bisa mulai pilih produk kedua dan sebagainya. Kira-kira gitu jawabannya. Kalau Anda produknya cuma satu, jasa misalnya sebuah bisnis, ya bisnisnya. Karena kan branding, marketing and branding itu bisa product branding, bisa personal branding, bisa business branding, company branding, corporate branding, gitu-gitu. Itu jawaban simpelnya sih, Miss Mary. Jadi boleh lebih dari satu kok, tapi ingat time, energy, and money kita terbatas. Thank you. Ya, jadi yang paling pertama ya tahu pelurunya kita dulu ya, ada berapa ya. Kalau di awal pelurunya memang terbatas ya memang satu niche dulu gitu kita tembakin, kita kuasai. Tapi kan dengan kita mengconquer itu kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi amunisi peluru. Baru dari situ ya terserah mau pakai untuk yang lain. Benar, Miss Mary mau tambahin dulu satu ya. Misalnya ambil contoh, by the way saya ambil contohnya kan ibu salon tadi ya. Tapi di sini jangan bilang begini di hati, Bob. Ingat selalu orang bijak pasti akan ngelihatnya bukan konten. Orang bijak melihatnya konteks. Bisnisnya boleh apa aja, tapi Anda bisa lihat konteksnya. Ini salon satu yang saya pilih spontan gitu kan ya. Jadi Miss Mary, ini ibu salon ini, kalau salonnya didatengin oleh nenek-nenek, kan tadinya kan harusnya yami mami dong. Tapi nenek-nenek datang mau gunting rambut. Saya mau tanya semua yang di sini, dilayani nggak gunting rambutnya? Nenek-nenek satu datang. Iya dong, Miss Mary, bener nggak? Karena kan dia kasih duit, bener nggak? Betul ya? Yang Coach Yohanes bilang spesifikku itu bukan berarti kalau ada customer siapapun mau beli, kita larang, bukan. Yang Coach Yohanes bilang dengan spesifikku, peluru kita harus tembak adalah apa? Marketing, strategi, marketing communication, budget iklan, dan semuanya itu harus ke spesifikku nembaknya. Jadi burung jangan yang terbang, tapi burung yang, oke, saya mau burungnya yang bulunya hitam, lalu ada garis di paruhnya warna kuning, lalu kemudian sayapnya ada merah-merah. Oke, udah pasti itu. Oke, habis itu kita cari di mana sih mereka paling banyak hinggap, tembakin ke sana. Itu maksudnya. Jadi nenek-nenek boleh nggak digunting rambut di ibu yang katanya spesifik punya macan ternak? Boleh. Cuman poinnya ingat, kalau tiap minggu yang datang puluhan nenek-nenek, berarti marketing strateginya salah. Jangan-jangan brosurnya disebar ke panti jompo, gitu kan? Sama orang yang nyebar brosur gitu loh, ya. Ngerti ya, nangkep ya semuanya ya. Jadi boleh buat siapa aja, tapi spesifikku dibuat marketing strategi. Silakan Miss Mary. Thank you Coach Yo. Oke, ini berikutnya dari Jimmy. Jadi kan dari tadi Coach Yo bilang tentang autopilot ya. Nah, jadi autopilot itu apakah harus dipikirkan dari awal ketika kita bangun bisnisnya atau nanti? Dan apakah sebenarnya semua jenis bisnis itu bisa di autopilot gitu? Ya. Kalau saya, gini. Saya sangat percaya semua bisnis harus bisa autopilot. Sangat percaya. 12 tahun lebih bangun Gratio, 8 kota di Indonesia bantu banyak banget para pemilik bisnis. Saya tidak pernah ketemu bisnis yang tidak bisa autopilot. Gitu ya. Tapi ada bisnis yang bisnis ownernya tidak tahu caranya bikin autopilot, itu banyak. Itu klien-klien Gratio makanya gitu ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah bisnis dipikirin dari awal kah? Jadi pas lagi dipikirin bangun dari awal kah? Ya. Kalau saya selalu belajar salah satunya Stephen Covey bilang langkah keduanya ada seven effective habit, 7 habit yang bikin orang-orang efektif. Habit keduanya adalah Anda ingat apa? Apa itu? Begin with the end in mind. Jadi mulailah berpikir bahwa nanti ujungnya bisnis saya harus profitable dan autopilot. Nanti some stage.
Tapi abis itu mulainya ya pikirin profitable dulu lah gitu kan. Kayak misalnya Coach David, saya, Miss Mary, kita mau invest ke sebuah company atau kita saya misalnya seorang investor, saya invest di sebuah startup. Begitu kita interview, terus kemudian startup foundernya bilang begini, kita tanya, so kamu 5 tahun lagi dari sekarang gimana? Oh nggak usah 5 tahun Pak. Setahun dari sekarang pun saya udah mau autopilot. Kita nggak invest mungkin, gitu kan? Kita maunya profitable dulu dan terus scale up gede. Nanti ada saatnya baru autopilot, ada stepnya gitu. Jadi di dalam sudah tahu harus profitable dan autopilot, tetapi ngerjainnya profitable dulu sih, gitu, Miss Mary. Oke, sip. Nah, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini berhubungan karena kan saya percaya Coach Yo tuh selalu bilang bisnis itu ada level-levelnya gitu. Nah, jadi apa ukuran profit yang bagus dan siap untuk naik level? Ini dari Hashim. Ya, pertanyaannya adalah apa syaratnya bisnis bisa go next level gitu ya, Miss Mary? Ya, ukuran profitnya yang reasonable dan bagus dan itu tanda untuk siap naik level tuh apa? Gimana cara ngukurnya? Iya, kalau jawaban seriusnya adalah tentu profitability-nya kita lihat, kita ketemu product market fit, kita ketemu bahwa celahnya udah ketemu, and then kita scale up, ganti gigi ke autopilot. Tapi kan tergantung objektif ya. Ada orang yang bangun bisnis untuk dapetin investor. Ada orang yang cari bisnis untuk scale up-nya adalah untuk IPO. Jadi semua tergantung. Oke? Tapi mau IPO, mau apa menurut saya harus autopilot nanti. Autopilot tuh sekali lagi pahami ya bahwa autopilot itu artinya kan tadi harus scalability and sustainable. Jadi jangan yang terlalu lari-lari autopilot itu. Jadi bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Tapi kan itu levelnya di sini. Yang basic adalah bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Kalau mau turun bawah lagi, bisnis bisa jalan sendiri tanpa pemilik bisnisnya harus mikirin operasional. Jadi ada langkah-langkah stepnya gitu. Ya, jadi itu sih saran saya adalah step by stepnya tadi gitu loh. So balik lagi ke pertanyaan tadi Miss Mary supaya saya memastikan jawab tadi. Berarti iya, jadi indikasinya apa? Sebuah profitnya udah bagus untuk siap naik level. Oke, tadi kan jawaban serius. Sekarang jawaban fun. Jawaban funnya gini. Kalau Anda masih hard eating sama tim Anda, berarti Anda hard kan hati, eating makan. Bagaimana mungkin Anda bisa go to the next level, ya makan hati sama karyawan. Kalau Anda masih punya tim banyak, tapi semuanya masih Anda jadi CEO, Chief Everything Officer. Kita nggak mungkin mikirin next level gigi, yaitu autopilot gitu. Jadi yang basic dulu aja. Jadi yang basic dulu, back to basic. Jadi jawaban funnya adalah jangan stop jadi Superman, belajar untuk stop jadi Superman atau Superwoman, dan ayo kita belajar bangun super team. Salah satu guru yang saya ingat kalimatnya sampai sekarang, kalimatnya bilang begini, kalau kita bicara, kenapa ya kok kita makan hati sama karyawan ya? Mungkin bisnis gue masih kecil kali ya, cari karyawan susah banget. Gak usah yang bagus Coach Yohanes, yang bagus aja susah, gitu kan ya. Makanya hard eating. Pesan bercanda saya adalah, ingat loh, kalau Anda makan hati sama karyawan Anda, jangan pikir Anda doang yang makan hati. Karyawan Anda juga makan hati sama Anda, gitu kan ya. Jadi dua-duanya lose-lose gitu. Nah, tapi yang saya mau sharing cepat adalah kalimat dari guru saya ini bilang begini. Jadi kalau bicara mengenai, kok bisnis saya nggak seperti yang saya harapkan ya? Kok saya hidupnya nggak seperti yang saya harapkan? Kok saya bisnisnya nggak profitable dan autopilot ya? Kok saya nggak happy ya? Kok tim saya makan hati ya? Jawabannya simple. Guru saya ini satu bilang, you get the people you deserve. Anda dapat orang yang memang Anda berhak dapat. Jadi kalau kita di skala kehidupan ini skalanya 1 sampai 10, seandainya ada skala, dan kita nilainya 6 di skala kehidupan ini, kemungkinan orang-orang yang bekerja bareng kita, bekerja sama bareng kita dan bekerja di bisnis kita, kemungkinan isinya nomor 4, nilainya 4 gitu. Karena agak mustahil Anda nilainya 6 terus orang-orang angka 8 bekerja sama Anda. Dia kemungkinan mental. Jadi kalau Anda 6, you get the people you deserve. Anda akan dapat orang nomor skalanya nilainya 4, nilainya 3, ada yang nilainya 2, karena Andanya 6. Sayanya 6. Berarti untuk bisa dapat, aku mau dong tim yang luar biasa dan gini. Oke, siapa dulu mulainya? Saya. Berarti bisa nggak kita naik jadi 7 dari skala 10, ntar 8, ya. Jadi sehingga orang 6, orang 7 mau bekerja sama kita.
Oh, tapi kok selalu orang yang kerja sama kita di bawah kita ya? Enggak. Ada satu stage di mana Anda mungkin 8,5 nilainya. You gonna be surprised orang angkanya 87,5 atau angka 9 mau lu bekerja sama Anda padahal Anda 8,5. You know why? You and I get the people we deserve. Ya, totally agree. Itu saya percaya banget sih. Jadi sometimes kita harus lihat ya. Kalau tadi kan hard eating, makan ati gitu. Well, tergantung. Kalau makan atinya sekali, 2 kali, ya maybe the problem is the people gitu kan, orang-orangnya aja gitu yang kita lagi sial dapat orang yang bikin kita makan ati. Tapi kalau the problem is every day, tiap hari gitu terus, ya maybe the problem is you, kita sendiri gitu kan. So ya harus bisa lebih punya awareness ya, ya untuk bisa make sure gitu who is the problem and then how we solve the problem is more important. Oke, thank you untuk pencerahannya. Ini banyak banget yang tanya juga. Ada yang juga nanya kalau mau apa nih e-course bisnis atau pilot bisa nggak? Ketemu langsung ya. Nanti belajar sama aja. Coach David Chopro, belajar sama Miss Mary, sama Alpha juga. Wah, itu keren ya. Kalau mau tanya saya nanti DM aja di Instagram, nanti bisa dibantu sama tim Miss Mary. Instagram saya Yohanes G. Pauli, simple aja ya. Yes. Thank you. Thank you sekali lagi. Thank you so much sudah selalu berbagi, selalu belajar banyak banget dari Coach Yohanes. Semoga bermanfaat juga apa yang dibagikan sharing hari ini. Karena udah 200 tahun ya Coach Yohanes ya. Practical business ya. Oke, so thank you banget. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Keisha. Thank you Coach Yo. Oke, thank you. Yes. Yes, thank you Coach Yohanes dan Miss Mary juga. Siapa yang di sini semangat banget dengar Coach Yohanes tadi, walaupun sedikit terharu, tapi malah terbakar semangatnya gitu ya untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Boleh say thank you juga ke Coach Yohanes di kolom chat gitu ya. Thank you Coach, biar Coach Yohanes nggak kapok gitu ya main-main ke MD Community. Oke, dan kita sebentar lagi akan mulai our second session di MD Community kita, which is live coaching session dengan Coach Diti. Wah, ini juga salah satu yang ditunggu-tunggu banget gitu ya, karena kita melakukannya ini mungkin baru kedua kali nih, tapi teman-teman members juga merasakan manfaatnya banget gitu ya, waktu aku korek-korek gitu ya, waktu aku tanya-tanya. Nah, gimana caranya kalau teman-teman juga tadi aku juga baca ada yang pengen live coaching juga dong, caranya gimana? Caranya gampang banget teman-teman, tinggal aktif aja datang ke MD Community, terus kayak rajin-rajin datang gitu ya, supaya kita bisa melihat mana nih teman-teman member yang serius mau belajar, dan kita akan kasih kesempatan prioritas kalian untuk bisa ikut di sesi live coaching kita. Of course nanti lebih diutamakan untuk yang bisa onsite, tapi pasti kita pertimbangkan juga kok kalau teman-teman bisanya online gitu ya. Dan kita akan melakukan sistemnya adalah setiap kali MD Community kita akan lakukan, kita akan punya 2 company yang dapat kesempatan untuk live coaching masing-masing selama 30 menit. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung mau undang our Coach David Cokro Raharjo ke bisa di sudah? Yes, okay. Coach Yohanes, thank you for sharing with us today. Yes, oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi mau undang juga the first company yang akan menjalani live coaching pada hari ini, yaitu adalah dari Cingguya, ada Jessica. Halo Coach. Okay. Halo Coach. Yes. Coach Mary. Halo, thank you juga buat Coach Yohanes yang buat sharing-sharingnya insightful banget. Thank you juga Keisha. Oke, dan selama 30 menit ke depan Jessica nanti akan live coaching dengan Coach Diti, dan mungkin aku akan introduce dulu sedikit ya Cingguya ini apa. Jadi Cingguya ini adalah bisnisnya adalah menjual makanan Korea secara online. Sekarang basisnya secara online dan melalui produk kemasan instan, dan secara offline melalui bazar to bazar. Jadi tadi udah sempat ngobrol juga, kebanyakan frozen gitu ya produk-produknya, kayak topoki, raboki, dan lain-lain. Nanti mungkin Jessica bisa mulai dengan pertanyaan pertamanya untuk Coach Diti. Iya.
Thank you Kezia buat introduction-nya. Halo Coach, salam kenal, aku Jessica, salah satu co-founder dari Cingguya. Jadi sebenarnya Cingguya bertiga. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang sudah tadi Kezia katakan, Cingguya menjual makanan secara online. Produk kami saat ini hanya ada 2, yaitu Tteokbokki dan Raboki. Nah, aku mau tanya, menurut Coach Diti, gimana sih biar kita bisa influence para pembeli, buyer, karena kan untuk saat ini kan makanan Korea udah ada berbagai brand juga. Nah, gimana caranya biar kita bisa ajak nih target market kita juga untuk mau cobain Cingguya dibanding dengan brand-brand lainnya. Misalnya kayak mau cobain Tteokbokki dibanding brand-brand yang mungkin mereka udah biasa coba kayak gitu. Thank you, Coach. Alright, jadi seperti tadi Coach Yohanes sudah sampaikan ya, ini pertanyaannya sangat relatable dengan apa yang diajarkan. Jadi pertama-tama adalah sebagai contohnya tadi disebutkan 2 produk, saya kebetulan nggak makan, atau mungkin saya tahu makannya, saya nggak tahu namanya. Jadi differentiate that, ya kan? Nah, jadi berarti di dalam tadi spesifik punya ada orang-orang yang bahkan tidak pernah makan makanan Korea sebagai contohnya, ya kan? Tapi kemudian ada yang mereka yang sudah pernah makan, obviously saya pernah makan makanan Korea, tapi saya nggak terlalu ingat ini namanya apa gitu, dan kemudian dihafal lagi sebagai contohnya. Nah, jadi dalam konteks-konteks seperti begini, berarti kita perlu berpikir tentang apa-apa yang kita, tadi kan pertanyaannya gimana caranya kita bisa get them to buy us, to be attracted to us, kayak begitu. Nah, jadi kita mesti tahu dulu punya siapa. Ya, jadi saya bisa mulai lagi dari apa yang bahasan Coach Yohanes sudah sampaikan. Nah, mungkin saya tambahkan, yaitu adalah seperti yang tadi Kezia sampaikan di awal daripada community, yaitu adalah kita memiliki segala sesuatu dimulai dengan why. Kenapa? Nah, jadi kenapa customer-nya Jessica mau makan makanan ini gitu. Nah, ada yang makannya mungkin adalah hanya untuk snacking, hanya untuk sebagai, sambil nonton dia mau pergi makan, sebagai contohnya. That can be a why, right? Tapi ada juga adalah karena ada pesta makan, ada ulang tahun anak, atau ada acara kantor, atau ada apa gitu. Nah, jadi kalau kita mengerti kenapa customer saya membutuhkan saya, maka kita sekarang bisa berkata tentang, kalau ini adalah why ya, why itu punya 4 kawan baik. Berarti who, what, where, dan when. Oke, what-nya jelas. Jessica tahu kita lagi jualan apa. Oke, Jessica tanya adalah jual di mana. Nah, kalau jual di mana, sekali lagi hitnya saya adalah orang-orang ini selama ini sudah tahu makanan ini atau belum. Kalau mereka sudah tahu makanan ini, mereka sudah mencoba di tempat ini, berarti kita bisa jual. Kita tahu dong mereka biasanya beli di mana. Maka salah satu caranya sesuai tadi Coach Yohanes sampaikan, berarti adalah kita bisa menjadi the other product. Jadi adalah barang yang sama seperti orang lain. Kita cuma sekedar mengatakan bahwa adalah mereka di tempat ini semuanya jualnya selama ini di supermarket. Kita bilang ya udah, saya berarti mau menjadi barang yang sama yang dijual di supermarket yang sama atau di supermarket yang ada di seberang. Nah, berarti kita aware-nya kan mulai jelas. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang yang membutuhkan saya pada masa ini mereka pergi ke supermarket, atau kalau mereka biasanya pergi online, berarti kita juga tahu kita bisa taruh di sana. Nah, jadi itu semuanya adalah sebagai semacam strateginya. Tapi tadi saya mengutip dari Coach Yohanes, let me look at my notes. Tadi ada yang namanya setelah kita tahu produknya, kita mau cari differentiatornya apa. Kita bisa lebih baik. Lebih baik bisa macam-macam ya. Bisa literally kita mengatakan bahwa makanan saya lebih baik daripada makanan tetangga saya, ya kan? Jadi kita bilang mine is better gitu. Tapi di luar pada itu tentu ada orang-orang yang memulai dengan bilang ada dari poin harga. Ya, dia bilang adalah biasanya kalau udah cerita harga bisa dibilang harga saya lebih murah 5%, 10%. Tapi harga juga bisa diganti dengan cara sebagai contohnya harganya sama, tapi volumenya lebih besar. Orang lain kasihnya adalah suaminya 3 gitu. Kita kasihnya adalah 4,5. Tapi kita jualnya harganya sama. Of course bisa yang satu sarannya lagi, harganya lebih mahal, tapi dapatnya lebih banyak, gitu ya. Nah, jadi itu semuanya bisa menjadi hal-hal yang bisa dipakai ya, sehingga kita bisa membuat barang kita lebih baik dan lebih berbeda dari kata kuncinya ya, yaitu adalah diskriminator, lebih beda daripada barang-barang orang lain yang kita pikir, gitu ya. Jadi kalau saran saya adalah untuk Jessica dan untuk teman-teman semuanya lagi mendengarkan, whenever you talk about saya mesti jual di mana, saya cara mendapatkan customer bagaimana. Topik daripada hari ini ternyata ceritanya revenue, tapi drill down-nya adalah sebetulnya specific who. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Coach Yohanes.
kita harus berpikir tentang siapa sih sebetulnya yang membutuhkan barang saya, gitu ya. Saya udah sering makan di restoran Korea sebagai contohnya Jessica, tapi saya masih belum bisa enjoy appetizer gitu ya, yang apa. Dan saya nggak tahu apanya yang enak gitu. Tapi for clarity, kalau kita makan makanan Indonesia, saya juga nggak pernah makan makanan yang sama gitu. Jadi saya nggak tahu apanya yang enak. Saya nggak bisa menikmatinya. Nah, jadi kalau seperti saya, berarti adalah nggak bisa bilang adalah semua orang yang pernah makan makanan Korea. Ini sebagai contohnya. Kita mesti bilang adalah orang yang betul-betul demen banget gitu. Nah, atau alasan yang lain, karena bosnya orang Korea. Jadi acara kantor saya mau beli makanan Korea. Nah, jadi ini why-nya ini mesti jelas. Nah, dengan why itu, seperti tadi Coach Yohanes menjelaskan dengan sangat baik sekali, tidak hanya cerita who yang besar, bukan hanya apalagi kalau who-nya ada 47, ya kan kita udah pilih satu, tapi setelah kita pilih satu, kemudian kita drill down, dan kita terus bertanya pertanyaan sampai kita mendapatkan satu pasar yang kita bilang adalah produk saya paling pas untuk pasar ini. Nah, the moment kita dapatkan itu, tentu kita bisa cerita tentang hal-hal yang lain. I hope that's useful. Apa ada pertanyaan lain, Jessica? Oke, thank you Coach. Berguna banget insight-nya. Benar ya, jadi dalamin lagi spesifik fee-nya ya. Aku boleh tanya satu pertanyaan lagi Coach. Jadi kita kan ada online. Sebenarnya kan awalnya online, jadi produknya instan. Tapi kami juga coba untuk langsung terjun ke market. Jadi pernah bazar, pernah di mall, pernah di kampus-kampus juga. Kesesuai sama yang target market kita kan emang anak-anak muda gitu, yang suka K-pop, suka Korea-Korea kayak gitu. Nah, menurut Coach Diti, kita lebih baik dalemin yang online aja nih, karena kan sebenarnya beda ya kalau dari target untuk marketing dan lain-lainnya. Kita lebih baik fokusnya ke online atau nggak apa-apa coba yang offline-nya gitu sambil jalan. Ya, jadi tadi Coach Yohanes juga ada gambarkan ya, ada yang namanya ada awareness, lagi ada perception, lagi ada behavior gitu ya. Dan kira-kira sekarang posisinya kita lagi ngapain? Kita lagi mengajak orang untuk dia sudah pernah makan makanan Cingguya, and then kemudian dia mau beli lagi. Nah, tentu kalau kayak begitu kita bilang, oh beli onnya online aja, pasti secara otomatis gampang gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah pernah makan, saya suka, maka saya beli lagi. Kalau saya beli lagi, mungkin dia begini, ngapain saya harus pergi ke toko yang sama, atau ke bazar yang sama, atau ke supermarket yang sama untuk pergi bala-bala itu. Saya beli aja online, gitu ya. Nah, tapi kalau semuanya ini adalah betul-betul pertama kali dan mereka bahkan tidak tahu, nah kita membayangkan ya, bahkan kalau kita sudah taruh di aisle supermarket, kita bilang beli 2 gratis 1, atau beli 1 gratis 1, atau apapun promosi yang kita sudah berikan, pada dasarnya dia bahkan tidak ada ketertarikan untuk beli barang itu, ya kan? Jadi dia mungkin lewat di aisle kita aja kagak, dia lewat di aisle kita, dia langsung ambil brand yang dia sudah tahu, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu ada argumentasi yang bisa dibikin yang kita katakan bahwa adalah, oh kalau itu saya melakukan. Jadi tujuan daripada bazar adalah untuk mendapatkan eyeballs. Eyeballs itu artinya adalah untuk bisa dapat attention daripada potensial customer saya, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan bazar, kalau saya melakukan aktivitas seperti demikian, saya tidak punya kebiasaan melakukannya untuk apa? Untuk supaya bisa jualan. Nah, gitu ya. Itu sebabnya saya selalu katakan bahwa adalah bisnis itu perlu transaksi, tapi bisnis itu bukan transaksi itu. Nah, jangan terjebak. Jadi kita mesti jelas nih, saya mau pergi ke bazar, tujuannya untuk apa? Oke ya. Nah, ini harusnya sesuatu yang kalau di dunia makanan, it is quite simple, straightforward, gitu ya. Saya lahir di Kota Medan. Di Kota Medan ada satu bakmi namanya mie kek, gitu ya. Nah, pada satu hari diturunkan di generasi yang kedua, si anak muda bikin mie keknya dibikin menjadi frozen noodle yang bisa dikirim dari Medan ke Jakarta dan bisa kita taruh di freezer, and then kalau kita mau makan kita bisa masak, gitu ya. Nah, kenapa saya mau beli? Kenapa beli spesifik bakmi itu? Kenapa? Ya soalnya saya dari kecil udah makan bakmi itu. Saya sudah tahu rasanya, saya tahu siapa yang bikin. Oh, sekarang ada versi yang bisa dibekukan. Nah, ini dipopulerkan right after pandemic, ini sebagai contohnya. Jadi kita beli sekaligus yang mendukung si Om yang sudah jualan mie ini for a very long. Nah, coba perhatikan, ada why tertentu yang ada kena, dia reach out kepada kita karena kita sudah pernah makan mie itu. Ya kan? Ini sebagai contoh ya, waktu pertama kali saya masak, saya bilang, ini mie-nya gak enak.
Kenapa gak enak? Karena nggak kayak kalau saya makan di toko. Nah, jadi ini sekali lagi ada pada saat kita melakukan sesuatu yang kita lakukan, kita mesti tahu tujuan saya apa dulu gitu. Nah, jadi konsumen untuk supaya orang coba, jangan fokusnya adalah semuanya nggak boleh dipegang. Nah, ini kan barangnya adalah makanan Korea. Coba bayangkan tentang buku gitu ya. Nah, kalau di luar negeri jualan buku, bukunya nggak diplastikin. Bukunya semuanya terbuka. People can take it, mereka bisa buka, mereka bisa baca. Ada orang yang literally duduk di sana lagi, bacanya bisa 3 jam gitu, setengah buku selesai sebagai contohnya. Ya kan? Nah, tetapi mindset daripada para pedagang buku di luar negeri, mereka menganggap bahwa adalah, ya nggak apa-apa, kamu baca dulu aja, karena kamu nggak bakalan bisa selesaikan semua buku itu. Atau 99% daripada orang yang baca buku, bahkan 20 halaman sekalipun, semakin dia baca dari halaman 1 ke halaman 20, dia akan semakin lapar, dia akan semakin kepingin untuk mau beli buku itu. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, sedangkan kalau kita di Indonesia, kita punya toko buku sih, cuman bukunya semuanya diplastikin semuanya, ya kan? Nah, saya belajar untuk kasih bukunya ke si orang yang menjaga toko, dan saya bilang adalah, saya mau lihat bukunya, boleh tolong dibuka nggak? Saya belum pernah dengar orang yang bilang nggak boleh. Mereka, dengan senang hati Pak, tentu saja boleh. Cuman saya mesti minta izin pemilik toko untuk dia bukain bukunya. Bedanya cuma di situ saja. Nah, menurut saya itu sebabnya penggemar atau pembaca buku di Indonesia animonya kecil. Kenapa? Karena tidak kehilangan sebuah tujuan, purpose. Ngapain buka toko buku? Nah, karena kita ketakutan orang baca buku itu selesaikan di toko buku, mengakibatkan penjualan bukunya juga menjadi rendah karena nggak pernah dikasih mencicipi. Nah, I think that your food, kalau salah satunya kalau kita mau pergi ke di bazar, itu adalah tujuannya apa? Kalau saya, berarti tujuannya adalah untuk dapat eyeballs. Untuk supaya orang tahu, oh ini barang saya enak loh. Nah, kira-kira gitu. Apalagi kalau mereka sudah pernah makan makanan yang mirip. Nah, pada saat dia makan, oh ini lebih pedas, ini lebih kayak rasa Indonesia. Atau ini lebih asin, asam, and so on, and so on, and so on. Nah, dari sana bagi dia membeli yang pertama. Nah, dari titik ini, Jessica, baru kita bisa, kalau kita tahu tadi yang dipakai kan hashtagnya di tempatnya Coach Johannes, artinya adalah back to basic. Ini basic banget. Jadi kita melakukan acara promosi jualan di pasar, tujuannya adalah untuk dapat eyeballs. Nanti kalau sudah laku, kalau sudah dicicipin, suka, kita bilang begini, nanti kalau udah habis Pak, beli lagi, pergi ke cingguya.com ya. Di cingguya.com kita bisa gini, nah, sebagai contohnya. Oke? Nah, ini yang back to basic ini. Nah, tetapi di dalam dunia bisnis, kalau kita melihat bagaimana orang lain sudah melakukannya dengan sukses, nah, sekali lagi, kita selalu mengajarkan kalian bahwa adalah customer yang puas memiliki 3 DNA. DNA-nya yaitu adalah use, buy, and promote. Jadi ada yang use dulu baru buy, ada yang buy dulu baru use. Nah, kita terjebak dengan kalau jualan makanan, kita bilang begini, harus beli dulu. Kalau nggak bayar, enak aja minta. Emang pikir gratis? Beli dulu dong. Nah, kita kehilangan tujuan. Nah, kita ke sana ngapain? Oh, ke sana kan supaya bisa dapetin customer. Kalau lagi dapetin customer, kita kalau semuanya buy and then use, kita sebut namanya kita memberikan garansi. Jadi sebagai contohnya, kalau semuanya Pak, Bapak bayar dulu deh 30.000, 50.000 sebagai contohnya. Setelah Bapak bayar, kalau Bapak nggak suka, saya pulangin 10 kali lipat Pak, 500.000. Nah, aduh, kalau itu bikinnya kayak begitu, kalau bosan seperti pertanyaan daripada Coach Johannes, yaitu adalah customer antri atau tidak this generation, I'm telling you, itu yang antri 3 gedung. Gitu. Kenapa? Karena bayarnya 50.000, kalau nggak suka, nanti saya pulangin uangnya 500.000. Nah, ini sedikit contoh yang agak dramatis. Ya, tapi saya mau menggarisbawahi adalah bahwa kalau kita nggak ngerti tujuannya kenapa kita ikut ke bazar dan kita pikir ya cuma sekedar coba-coba supaya saya bisa lihat saya hari ini bisa jualan berapa. Nah, menurut saya itu sebabnya nggak sustainable bisnisnya, nggak nyampe kemana-mana gitu, karena tujuannya nggak jelas. Ya, oke. Nah, sekarang ada perusahaan di Amerika Serikat yang dia jualan sepatu. Nah, jualan sepatu sama jual makanannya Cingguya ini harusnya agak ada kemiripan. Karena kalau nggak dicoba, kita nggak tahu gitu. Kan kita nggak bisa kan jual dengan gambar atau dengan video, kita bilang adalah tingkat kemanisannya adalah 20% dibandingkan dengan permen Candy Fox.
Nah kan orang bingung, tambah dijelasin orang tambah bingung. Jadi kemanisan dan kepedesan itu nggak bisa nggak bisa dideskripsikan, sehingga perlu dicoba. Beli sepatu juga sama. Beli sepatu artinya apa? Wah, sepatunya adalah saya mau tahu nih sama-sama ukuran 45, tapi ini mungkin yang wide atau ini yang lancip atau ini apa. Jadi mesti dipakai baru enak. So people then do it in a different way. Mereka bilang begini, ini deh, daripada Anda tidak tahu ukurannya adalah seperti apa, gimana kalau saya kirimkan sepatu yang sama dengan 5 ukuran yang berbeda-beda. Nah, nanti Anda coba aja di rumah. Setelah coba di rumah, and then kemudian size yang ini 45 yang wide yang Anda suka, Anda simpan, yang sisanya 4-nya lagi, masukkan lagi ke dalam kotak, nanti biaya kirimnya, ongkirnya saya yang tanggung. Nah, itu menjadi sesuatu yang tadi katanya adalah is beyond the what. Buat cuma cerita produknya tok. Nggak cuma cerita tentang makanan kita saja pada hakikatnya. Nah, berarti kita berpikir tentang bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam cara berpandang atau cara pembuatan keputusan daripada customer kita. So when you think about all of these type of things, maka kemudian si customer merasa bahwa adalah wah, ngapain ya capek-capek pergi ke bazar, ya udah nggak apa-apa, saya order dari online aja. Nah, jadi apa ini yang Jessica perlu lakukan? Very unfortunately, saya nggak ada imajinasi sebetulnya makanan Korea yang sedang disebut ini adalah apa. Jadi saya mungkin pemikirannya lebih sedikit umum gitu ya. Tapi tadi katanya Coach Yohanes, saya mengutip katanya jangan mikirnya konten tapi konteksnya. Gitu kira-kira. Oke, thank you Coach. Sama masih boleh tanya satu lagi? Tanya Keisha, boleh nggak tanya satu lagi? Oh boleh katanya. Oh, masih boleh, oke. Yang terakhir ya, katanya bayar, 2 pertama gratis. Silakan. Satu lagi Coach yang terakhir, untuk kedepannya mungkin Cingguya emang ada rencana sih emang untuk buka kayak restoran gitu, kayak offline store. Nah, menurut Coach Diti, apa aja sih yang perlu kita siapin dari sekarang untuk membuka restoran offline store tersebut? I think sekali lagi saya hari ini banyak mengutip dari Coach Yohanes dari Coach of the Day karena memang banyak yang sudah disampaikan. So I'm just highlighting apa yang dia udah katakan. Sebagai contohnya tadi dia pakai ini, saya kalau kayak gini-gini mesti lihat notes. Tadi macan ternak tadi katanya gitu ya. Nah, pada saat kita macan ternak katanya kita disuruh, katanya Coach Yohanes tadi dia bilang gini, kamu pergi cari si macan ternak itu di dalam jarak 5 kilometer, dia ada di mana aja. Tadi singkat ceritanya dapatnya adalah apa? Pergi ke gym, dia adalah kok sampai di sini ada banyak macan ternak, kira-kira begitu ya. Nah, saya masih nggak biasa sih ngomong macan ternak, tapi nggak apa-apa. Oke ya, nah dengan konteks yang sama Jessica, berarti kita juga sekali lagi perlu berpikir tentang customer saya siapa. Nah, berarti kalau udah ceritanya kita mau buka toko fisik, berarti you are not talking about cuman creating a pipeline. Ini bukan masalah lead generation, tapi kita lagi bilang saya mau bangun bisnisnya. Nah, kalau kita mau bangun bisnisnya sesuai dengan topik kita pada hari ini, berarti kita mesti bertanya, yaitu adalah ini revenue-nya bisa seperti apa? Di dalam pengajaran yang kita ajarkan kalian di MDCO, kita selalu katakan bahwa ada 2 komponen yang perlu kalian pikirkan, yaitu adalah ini AOF-nya seperti apa dan AOV-nya seperti apa. AOF berarti cerita tentang frekuensi. Sebagai contohnya kalau namanya adalah David, saya kebetulan saya ini definitely bukan customernya Jessica banget gitu, karena saya cuma makan makanan Korea kalau saya diajak sama orang atau kalau istri saya mau pergi makanan Korea. Jadi saya sering pergi ke restoran Korea tapi karena istri saya. Jadi the trigger point-nya nggak pernah kayak tiba-tiba David bangun gitu atau over the weekend saya bilang adalah kids, ayo siap-siap mau ngapain? Papa mau ajak kalian pergi makanan Korea. It will never come up from me. Ya, saya lebih kayak Coach Yohanes, saya makannya kue tiaw gitu. Di Serpong di mana-mana ada kue tiaw goreng, saya suka makannya kue tiaw goreng. Jadi it's not my thing, betul kan ya? Nah, berarti Jessica jangan tanya gini, si David nongkrong di mana aja. Nah, karena kalau tanya David nongkrong di mana aja, and then kemudian Jessica buka toko itu, hampir bisa digaransi pasti gagal. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi you have to really find out dulu yang pertama-tama kenapa orang butuh produk saya, dan di situ kita tanya ini customer saya siapa, gitu ya. Nah, pada saat kita figure out customer kita siapa, you can exactly do apa yang Coach Yohanes tadi katakan. Saya pikir itu baik sekali,
Ya, kalau ini cerita zaman dulu lagi, berarti tadi 200 tahun yang lalu. Berarti saya ya kira-kira 184 tahun yang lalu. Kalau caranya melakukan adalah bagaimana? Literally ambil apa ya namanya itu ya, guys. Itu yang biasanya kalau naik pesawat ada stewardess, ada cetek, ada berapa orang itu. Itu numbered itu ya? Ya itu, saya nggak tahu namanya tapi apa. Nah, tapi anyway, kalau zaman dulu saya pergi mau buka toko, mau survei dan saya bilang adalah saya mau ada di mana dan segala macam. By the way dulu saya pedagang kaki lima. Saya jadi dosen Jessica sekarang mau jualan di pasar. Saya ini pedagang kaki lima aslinya. Nah, pedagang kaki lima jualan perhiasan. Jadi karena saya mau jual barang $2 nggak laku-laku, saya bertanya pertanyaan pertama adalah kenapa si Tiffany yang jual barangnya ratusan dolar, rame dan orang keluar-keluar bawanya bagnya banyak-banyak. Saya pikir something is missing gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mengambil satu potong kertas, ini zaman dulu ya, belum ada komputer, handphone, nggak canggih kayak hari ini. Jadi ambil kertas 1 biji, dan kemudian saya nongkrong di toko itu. Supaya bisa nongkrong di toko itu, by the way ya jangan pakai pakaian seperti gembel. Jadi pakai pakaiannya yang lebih rapi sedikit, rambutnya disisir dan segala macam. Dan saya masuk ke dalam, saya jalan dari lantai 1 ke lantai 2 dan kemudian saya mulai memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam ruangan itu. Literally. Nah, kemudian saya melihat, kalau laki-laki datang biasanya semuanya adalah either beli hadiah atau beli cincin mau kasih ke pacarnya, untuk itu macam-macam. Pokoknya intinya cuma pacar atau menikah, udah selesai. Laki-laki kalau kesan. Kalau perempuan ke sana, nongkrongnya bisa lama dan datangnya nggak pernah 1 orang. Datangnya selalu 3 orang, 5 orang, gitu. Nah, sebenarnya waktu keluar, pasti ada bawa 1. Nah, terus ada satu lagi, yaitu adalah setiap kali seorang wanita memakai perhiasan itu, walaupun si penjual, si SPG kalau kita bisa katakan itu sudah kasih dia cerminnya, udah kayak segala macam, dia selalu is like 100%, 10 out of 10 times, ya kan? Dia selalu muter dan dia selalu pergi kepada teman-teman yang dia ajak 2 atau 5 orang itu, dan dia tanya begini, so what do you think? Nah, kalau si teman-temannya bilang gini, nggak jadi beli. Tapi kalau teman-temannya bilang gini, oh my god, you look so beautiful, oh man, ya kayak begitu. Nah, chances akan pembelian itu meningkat banget. Gitu ya. Nah, jadi pelajaran itu apa? Pelajaran itu adalah saya jual di samping jalan, tapi kita menolak untuk taruhnya di atas meja. Jadi kita bikinlah booth. Kita bikin dulunya pakai kayu, kita buka di samping jalan. Bukanya cuma paling-paling 10 jam, 8 jam atau whatever it may be. Dan tapi kita bikin dari satu-satu dipasang sampai kita pikir gini, kalau gitu kita mesti pakainya custom panel yang sudah ada. Jadi kalau datang cuma tinggal dipasang ceklak gitu. Nah, udah selesai, di dalamnya juga ada cermin. Terus orang lain bukanya kecil. Kita sekali buka 3. Supaya besar. Kenapa? Karena rombongan saya kalau yang beli nggak pernah datang sendirian. Datangnya selalu ber2, ber3, ber4. Kadang-kadang bisa datang ber10 kalau turis. Nah, langsung penuh tuh satu toko. Jadi kita bukanya banyak. And so on. Jadi apa yang tadi Coach Johannes sampaikan, saya juga bisa sampaikan, is true even on the streets of New York. Jadi kalau kita mau buka toko, itu yang sebenarnya lebih penting daripada segala-galanya. Gak usah terus langsung, I know orang kalau buka toko selalu bilang gini ya, location, which is a lot of truth. Tapi saya pikir kita selalu mulai dengan kenapa orang mau beli barang saya, berarti kita langsung ketahuan siapa yang biasanya beli barang saya. Nah, kita sekarang mesti melihat behavior daripada orang-orang yang biasanya beli barang saya. Nah, dia biasanya makan di mana? Ini kan cerita makanan kan. Nggak mungkin dia selama ini nggak makan, pertama kali ketemu Jessica, lapar saya mau makan. Nggak mungkin. Oke, berarti kita tahu, berarti dengan produk yang hampir mirip, orang ini kalau makan, dia makannya kenapa? Nah, hasilnya bisa 2 macam. Yang pertama ya, saya kasih contoh, semuanya Alfamart dan Indomaret. Basically di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret, betul. Ya oke, nggak 100% of the time, but let's say 80% of the time. Di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret. Berarti kita bisa dengan kita mengerti pasar kita juga bisa bilang adalah di mana ada toko X, di situ ada Cingguya. Ada sebagai contohnya. Dengan cara demikian, saya sebagai seorang investor, saya bisa membuat sebuah prediksi tentang berapa besar skala daripada bisnis ini. Kalau orang lain yang udah pakai uangnya buka satu toko, ini dramatisasi, bukanya pakai 10 miliar, cuma bisa punya 3 toko, what makes you think bahwa Anda bisa pakai 100 juta, and then bisa buka sebenarnya 10.000 toko. Nah, itu kurang illogical, kurang masuk di dalam pemikiran, jadi kita bisa mengerti. Tapi ada yang kedua,
Nah, ini sekali lagi sudah mulai banyak persaingan yang kemudian menjadi sama, tapi ini sebagai contohnya, kopi kenangan dan kopi janji jiwa memiliki strategi yang totally different. Kopi kenangan masuk ke dalam mall-mall, sedangkan kopi janji jiwa hampir semuanya, mungkin tidak semuanya, let's call it 70%, 60%, semuanya adanya di ruko. Berarti dia adalah mau menjadikan tempatnya dia itu menjadi adalah a destination. Sedangkan kalau untuk kopi kenangan, dia bilang adalah saya ambil trafficnya. Nah, trafficnya ada dua macam nih. Ada yang trafficnya masuk, biasanya kalau pintu utama, biasanya toko kopinya namanya Starbucks. Tapi kalau pintu mall yang secondary, third tier, dan yang fourth tier, ya dia kalau masuk, kopi kenangannya ada di sana. Karena dia tahu yang pintu utama itu bukan dia punya. Of course, sekarang dia juga mulai masuk ke pasar premium, ya. Jadi sehingga of course ada sekarang sekali lagi udah mulai blur, garis-garisnya udah mulai blur. Tapi when they first started though, that is not the original fighting strategy of kopi kenangan dan kopi janji jiwa. Nah, you see, jadi dengan mempelajari pasar yang sama, yang sama, kita bisa memberitahukan bahwa adalah, saya mau mengambil satu strategi spesifik yang mengakibatkan kita bisa besar. Gitu ya. Of course yang lainnya, buka aja di internet, baca aja di mana-mana, ada cerita location, kalau mau masuk ke mall, ke tempat kayak gitu, perhatikan itu dokumen dan legality yang mesti diperiksa, dan kemudian mesti tahu mallnya lebih banyak orang residence atau mall orang kantor, ini mall weekend atau mall hari biasa atau mall weeknights, ya gitu ya. Nah itu semuanya tentu bisa didapatkan di mana-mana. Tapi yang related dengan apa yang Coach Yohanes sudah sampaikan hari ini, I'm just here to put more hammers supaya mungkin poinnya bisa lebih jelas buat Jessica dan juga buat teman-teman semuanya yang menyaksikan. Keisha, apakah saya masih ada waktu atau waktu saya udah habis? Thank you Coach buat ilmunya yang luar biasa. Masih ada waktu 9 menit Coach. 9 menit Jessica, jadi dapat bonus kalau mau nanya lagi. Oh masih ada ya, oke. Thank you Keisha buat waktunya. Selama paling di 9 menit yang terakhir, menurut Coach Diti, untuk biaya marketing lebih baik kita lebih banyak alokasikan untuk iklan di e-commerce, kayak misalkan kalau kita jualannya kayak di Tokopedia, Shopee gitu-gitu, Instagram, atau untuk lebih ke endorse saja untuk memperkenalkan produk kita. Thank you. Jadi penggunaan katanya adalah biaya marketing mau dipakai untuk apa, tapi aktivitas yang diceritakan adalah aktivitas promosi, jadi mungkin tidak 100% on aim. Mungkin yang perlu dipikirkan untuk Jessica adalah kata daripada marketing artinya adalah mengerti pasar, gitu ya. Jadi kalau semuanya aktivitasnya mau untuk promosi, ya itu berarti aktivitasnya namanya adalah selling, menjual, gitu ya. Jadi mungkin secara filosofi kita selalu lebih memperhatikan marketing terlebih dahulu. Ya, so if you want to catat, biasanya saya bilangnya adalah kalau kita melakukan marketing kita dengan baik, maka jualan itu seperti cherry on top. Kalau semuanya kita pergi makan es krimnya di atasnya dikasih krim, dikasihin cherry gitu ya. Kita kan datang untuk makan es krim, kita bukan datang untuk makan cherry. Gitu ya, tapi ada cherry-nya ya lumayan lebih enak gitu, lebih manis, lebih cantik, lebih keren, lebih instagramable, all those kind of things. Gitu ya. Jadi jangan fokusnya adalah promosi gitu. Sebagai contoh ya, sekali lagi contoh ini kebetulan saya nothing against you punya produk ya Jessica ya. Saya cuma kebetulan bukan profil customer yang tepat karena saya kurang mengerti gimana apa cara makan. By the way, saya punya banyak teman orang yang betul-betul asli orang Korea. Cuman saya nggak ada satu kayak merasa kayak I have to learn Korean and I have to eat Korean food. I just don't have that type of passion. Gitu ya. Jadi nothing wrong with your product. Nah, ini contohnya. Kalau you jual ke David, you kirim saya semuanya SMS atau apa? Let's more dramatis. Kita bikin aplikasi dan kemudian kita kasih si David, coach, because you are my coach, saya kasih coach 1 juta rupiah punya points di dalam aplikasinya. And then you kirim message gitu ya. And then kita kasih tahu adalah coach datang ke toko kita, lagi ada buy one get one free. Sebagai contohnya. Nah karena saya dikasih tahu ada buy one get one free, dan karena saya punya pulsa 1 juta di aplikasi Cingguya, ya datang nggak? Kemungkinan datang. Saya ajak Coach Yohanes makan siang gitu. Nah habis nih sekarang ceritanya uangnya. Udah habis. Nah pada saat sudah habis sekarang dikirim lagi message, coach bisa buy one get one free loh. Tapi saya
udah gak ada pulsa 1 juta. Nah pertanyaan saya adalah karena saya bukan orang yang sebenarnya tahu bagaimana caranya menikmati makanan Korea itu. Menurut Jessica, saya datang nggak? Karena ada buy one get one free, mungkin masih datang. Let's call it 50-50. Atau let's put an edge, 55% akan datang. Kenapa? Karena dapat buy one get one free. Oke, datang lagi nih, besok bawa lagi Coach Yohanes, makan lagi kita. Oke. Nah, besok Coach Yohanes bilang begini, yuk kita makan lagi, yuk ke Cingguya lagi. Nah, tapi sekarang nggak ada program buy one get one free, saya nggak punya pulsa. Nah, what is my tendensi untuk mau pergi ke sana? Kalau semuanya saya bilang, well, udah 1 kali dikasih pulsa 1 juta, dan kemarin dikasih buy one get one free, ya udahlah, kasih Jessica bisnis sedikit. Oke, datang lo ke 3 kali sekarang. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau ke 4 kali, kalau ke 5 kali, kalau ke 50 kali, nah kita bisa melihat secara grafik, secara statistik, kita melihat bahwa Davidnya itu frekuensi datangnya akan terus menurun dan AOV-nya juga akan terus menurun. Jadi saya bukan customer yang tepat karena I am not going to do it. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan Julia, istri saya. Memang dasarnya bukan cuma punya banyak teman orang Korea, memang bisa sedikit-sedikit bahasa Korea, makanannya bisa makanan Korea, you know, and all those things. Nah, habis itu dia bilang, Ci, ini saya kasih ini karena Ci Jul kan adalah istrinya Kode. Nih, Ci, saya kasih 1 juta. Yuk kasihnya 1 juta, dia datangnya 1 kompi, bawanya 15 orang. 1 jutanya habis, dia tambahin lagi bayar 5 juta. Jadi berarti 1 juta itu cuman pemanis. Kenapa? Karena dapat pasar yang tepat. So if you want to spend your money, seperti tadi Coach Yohanes katakan dengan sangat baik sekali, pelurunya ada berapa banyak? Ya tentu kalau kita punya peluru, kita bisa kasih gratis, bisa kasih segala macam, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau menurut saya, aktivitas yang tadi disebutkan, baik contoh-contoh yang Coach Yohanes pakai, ada nggak biayanya ya? Pasti ada ya. Yang pasti waktu. Gitu ya. Tetapi sebenarnya, if you just simply take the time untuk duduk di mall yang Jessica rasa adalah ini tempat yang dimana saya mau buka, dan kita pergi ke toko yang kita rasa harusnya orang-orang ini yang akan juga beli barang saya di jam yang kita mau, di hari yang kita mau, dan kita cuma duduk di sana dan kita liatin dia order apa, beli apa, pakai kupon atau tidak, you know, pakai kartu kredit, bayarnya tunai, fintech, atau whatever it may be, anything that you can pay attention dan kita bisa melihatnya. Nah, very likely you gonna learn a lot of things. Dan biasanya surprise, nggak pakai duit, asal kita mau duduk sendiri kerjain, gitu ya. Nah, biasanya perusahaan kalau tambah gede, dia pergi hire konsultan. Sebenarnya konsultan pada akhirnya yang dia kerjain juga cuma gitu-gitu aja sih, nggak lari kemana-mana. Gitu ya. Nah, cuman kalau mereka yang lakukan, nanti ada yang namanya mereka lakukan focus group, mereka melakukan survei, mereka product A/B testing, blind testing, and all this activity that of course kalau kita hire professional, then it costs us a lot of money. But at the end of the day, kalau kita baca buku dan kita perhatikan sendiri, itu sebetulnya adalah aktivitas yang sangat minimal, tetapi perlu dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara konsisten. Gitu ya. So that's what I think you should be doing. Dan kemudian kalau sudah melakukan seperti demikian, dan kalau kita mengundang orang-orang yang sudah ditargeted, atau seperti contoh yang Coach Yohanes adalah kita bisa bekerja sama, karena ini saya pakainya adalah restoran lawan restoran, semuanya dalam hal ini tadi adalah gym lawan restoran, berarti kita bisa kerja sama, all those sort of things. Whatever it is that you do, tiba-tiba prosesnya bisa lebih murah, tapi hasilnya bisa lebih produktif. Oke? Oke, thank you Coach. Mantap, Jessica. Thank you so much. Thank you Kezia. Oke, thank you Jessica. Hopefully bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Bukan hopefully sih, pasti. Nah, sebelum aku terus mau memanggilkan company kedua atau bisnis kedua yang dapat kesempatan untuk live coaching, mau mengingatkan juga buat teman-teman observer kalau kita punya special session buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir nih di MD Community. Nanti kalian akan di-invite ke separate group gitu ya, ke separate breakout room. Nanti teman-teman jangan lupa untuk accept invitation-nya supaya kalian bisa dapat special session itu, dan jangan lupa gitu ya, nanti dipandu sama tim kita di sana gitu. Dan aku mau panggilkan kalau gitu
bisnis kedua yang dapat kesempatan hari ini adalah CV Rempah Indo dengan Aloysia Kurniadi. Wah, ini jauh-jauh nih, Coach dari Madiun. Gitu. Langsung kita panggilkan, dan deskripsi bisnisnya yang aku akan introduce adalah CV Rempah Indo ini adalah perusahaan yang memproduksi bumbu kering dan rempah kering utuh asli Indonesia dengan teknologi modern yang udah teruji nih kualitasnya. CV Rempah Indo juga melayani pembelian grosir dan maupun retail gitu ya. Jadi langsung aja bisa dimulai untuk pertanyaan pertamanya dari Aloysia mungkin. Boleh saya jelaskan dulu nggak? Begitu. Jadi waktu saya mulai usaha ini tuh kan dulu saya belum ikut kursus KMD Community ini ya, jadi saya salah bikinnya tuh produk dulu, lihat marketnya dulu. Jadi setelah berjalan ini kan ngerjakan tugas, ya itu baru sadar kalau di Indonesia ini kurang butuh produknya kita itu. Jadi kayak misalnya daun salam kering, itu kan di Indonesia tuh banyak daun salam segar. Jadi kayak kurang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Nah, terus kan kita coba melakukan survei melalui telepon ke konsumen, itu kita baru sadar ternyata yang mereka yang beli itu kebanyakan dibawa ke luar negeri. Jadi sekarang kita itu lagi bingung enaknya yang di Indonesia ini kita teruskan tawari atau kita konsentrasi ke pasar luar negeri gitu. Oke. Jadi sekali lagi itu adalah cerita tentang pasar. Kalau kita bilang orang nggak butuh rempah-rempah, mungkin yang perlu diperjelas adalah bahwa sebetulnya orang Indonesia juga butuh rempah-rempah. Cuma tadi kata kuncinya adalah saya punya adalah sudah dikeringkan kalau saya nggak salah. Tapi kalau orang Indonesia maunya adalah yang masih seger, kira-kira begitu. Nah, jadi itu sama seperti kayak di luar negeri. Kalau dulu mama saya lagi mengunjungi saya di tempat saya tinggal di New York gitu ya. Dia kalau pergi ke Amerika itu nggak pernah makan daging gitu. Kenapa? Karena dia bilang adalah, aduh, dagingnya orang Amerika itu sudah ditaruh di shelf udah lama banget, dia bilang begitu. Nggak fresh katanya. Kenapa nggak fresh? Karena kalau di Indonesia kalau beli ayam, ayamnya masih hidup gitu ya, masih hidup, langsung disembeli di tempat, ya habis itu nanti dibersihkan dan segala macam, dan kita menyebutnya adalah ini adalah ayam yang segar gitu. Nah, jadi itu saya lagi memberikan contoh ini oleh karena untuk istri saya, kami merasa ya biasa-biasa aja. Nah, by the way, kalau ayam diganti jadi sapi, ya kan? Alasan kenapa daging sapi di luar negeri lebih lembut daripada daging sapi di Indonesia, alasan nomor satu bukan karena daging sapi di luar negeri itu katanya dipijat, dikasih makan apa, minum apa dan macam-macam. Itu bagian itu ada benernya. Tapi sebetulnya yang paling penting daripada segala-galanya, yang hari ini kita kenal dengan bahasa kerennya yaitu adalah dry age. Nah sebetulnya dry age itu juga ada yang namanya adalah wet age. Dan pada artinya yaitu adalah daging sapi yang kita makan dari luar negeri, yang kita makan steak yang mahal-mahal itu, daging sapinya itu bukan langsung dipotong, langsung dijadikan steak. Nah kalau daging sapi yang baru dipotong, langsung dijadikan steak, walaupun grade-nya lebih bagus di luar negeri, tetap aja dagingnya keluarnya alot. Makanya daging sapi di Indonesia yang fresh, itu keluarnya jadi apa? Ya jadi empal. Karena dasarnya adalah kalau dijadiin steak kita bilang nggak enak. Kalau untuk jadi enak kita kasih tenderizer. Nah tenderizer adalah sebuah zat yang kita masukkan ke dalam daging supaya dagingnya jadi lembut, dipaksa jadi lembut. Nah itu tentu memiliki hormon-hormon yang tidak sehat untuk tubuh manusia. Oke? Nah jadi kenapa saya kasih contoh semua begini, Aloysia? Karena tergantung dengan spesifik who seperti tadi Coach Yohanes sampaikan. Jadi kita mungkin pasarnya mesti kita jelasin gitu, karena saya kurang mengerti rempah-rempah. Ini saya hari ini dikasih 2 perusahaan yang saya sebetulnya lebih out of touch dengan produk ya, tapi rempah-rempah yang saya tahu ya rempah-rempah untuk bikin rawon sebagai contohnya ya, untuk bikin soto, mungkin salah juga. Tapi sebagai contohnya yang saya nggak bisa kasih spesifik jawaban, tapi yang pasti secara kontekstualnya yang penting adalah bahwa sebenarnya di Indonesia pasti ada orang yang butuh rempah-rempahnya Aloysia yang dikeringkan. Bukan yang segar, karena dia bilang
ya mau seger mau dikeringkan. Kalau yang seger, kalau saya tinggalin di atas meja itu sebentar lagi 3 hari lagi rusak semuanya. Kalau yang dikeringkan saya bisa simpen 3 bulan juga nggak apa-apa, 3 tahun pun nggak apa-apa sebagai contohnya. Gitu. Nah, jadi ada knowledge base daripada pasar yang kita lagi targetin, yang dimana Aloysia lagi tidak di pasar yang tepat. Karena kalau seperti ibu saya, mama saya kalau lagi pergi di luar negeri, dia nggak mau beli daging ayam itu karena dia bilang, geli udah lama di situ. Apalagi kalau kalian tahu beberapa orang, karena di Amerika itu 4 musim, biasanya rumah-rumah itu punya basement. Di basement itu daging itu bisa disimpan, literally bisa bulanan, kadang-kadang bisa tahunan. Nah, orang Indonesia kalau yang nggak ngerti, lihatnya tuh kayak, masa ada daging disimpan 1 tahun ini dimasak lagi? Itu kan daging udah rusak. Gitu. Nah, knowledge base-nya beda, budayanya beda. Nah, di Indonesia, saya yakin banget, yang saya nggak tahu berapa besar dan saya nggak tahu siapa, tapi saya yakin banget bahwa rempah-rempah yang dikeringkan itu sebetulnya ada pasar. Jadi kalau opsi 1 daripada Aloysia adalah berarti saya mesti mencari market yang sesuai dengan barang yang sedang saya jual. Nah, itu tentu adalah yang pertama, option pertama. Nah, tapi tentu ada option yang kedua, ini apa yang Aloysia sendiri tadi katakan, yaitu adalah berarti pasar atau customer yang sekarang ini sebenarnya sudah beli dari kita, cuman dia bilang gini, aduh Aloysia ini rempah-rempahnya kenapa kok masih yang udah dikeringkan, saya kepengennya kalau yang segar ada gak sih? Nah, berarti bisnisnya pivot, produknya pivot, daripada kita jual yang dikeringkan, ya kita jual aja yang segar. Nah, kalau kita jual segar, orangnya beli nggak? Kan orangnya beli, ya sudah selesai. Berarti Anda sudah menemukan pasarnya, cuman produknya dia kepinginan ya segar, gitu ya. Itu sebabnya pasar basah di Indonesia masih jaya. Kenapa? Soalnya ibu saya kalau beli daging masih harus filosofinya adalah yang fresh, jangan yang sudah dibekukan, yang beli di supermarket. Nah, gitu. Jadi pasarnya kan sudah ada sebetulnya. Dan tentu ada option yang ketiga yang tadi Aloysia bilang, yaitu adalah rempah-rempah yang mau dikirim ke luar negeri. Nah, kalau kita bilang kirim ke luar negeri, banyak daripada kita yang pikirannya adalah, I gotta do it myself. Saya mesti kerjain sendiri, saya mesti cari pasar sendiri di luar negeri. Nah, which is kalau kita tahu tempatnya, kita mau pergi, ikut expo-nya, dan kita mau itunya, ya tentu nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Tapi karena saya sudah pernah punya pabrik, sudah pernah menjalankan bisnis wholesale, saya menyadari bahwa adalah setiap negara punya cara aturan mainnya sendiri-sendiri. Boro-boro negara. Di satu negara aja, di daerah satu dengan daerah lain, itu memiliki cara main yang berbeda-beda. Contoh, biasanya orang kalau main dagangan grosir itu, kalau ketemu sama orang Surabaya, sama ketemu sama orang Medan, sebagai contohnya, karena daerah saya ada Surabaya dan Medannya, katanya ini paling susah dagang sama mereka, karena kalkulatornya kuancengnya nggak kepala tanggung. Kira-kira begitu, betul nggak? Nah, itu satu negara loh, cuman bedanya satu di Medan, di Pulau Sumatera, satu lagi di di Jawa Timur, cuman kayak begitu doang. Nah, ada cuma kayak begitu aja, tapi budaya dan caranya udah langsung beda banget. Berarti kan cara jualnya udah beda. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita fokusnya adalah untuk yang penyedia atau yang menghasilkan rempah-rempah ini, maka fokus saya adalah mungkin menghasilkan, tapi saya tidak ada terlalu banyak fokus untuk sebagai menjadi distributor juga. Apalagi nanti kalau udah jadi distributor, kita juga mau jadi resellernya juga. Nah, ini kalau kita yang jalankan semuanya, nah maka kita mungkin tidak kurang memfokuskan bisnisnya Aloysia di tempat yang harusnya dikerjakan. Jadi kalau saya akan cari sekarang, berarti pasar yang saya mau cari adalah siapa either yang sudah jual rempah-rempah yang dikeringkan, yang diekspor ke luar negeri, yang sekarang kita bilang, ayo dong beli barang saya dong. Nah, kita apa ini yang kita bisa offer kepada dia? Atau kita bilang, dia selama ini sudah semuanya ekspor ke luar negeri, apa? Semuanya ini adalah orang Indonesia yang tinggal di kota New York, gitu ya. Dia kangen makan makanan Indonesia. Nah, ada dua macam. Ada yang ya kangen makan Indomie, tapi ada yang kangen dan bilang gini, saya mau bikin rawon di New York. Nah, oleh karena itu dia mungkin membutuhkan rempah-rempah yang kita mau. Oke, berarti kita jadi tahu adalah, oh itu yang dibutuhkan. Sekarang berarti kita apa? Kita cari eksportir yang sudah eksportir Indomie dalam hal ini, dan kita bilang adalah, oke,
Bapak mau nggak juga carry barang saya, yaitu adalah untuk pasar orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang mau bikin masakan-masakan tertentu and stuff like that. Nah, maka dengan cara demikian tentu kita membuka kita melayani sebuah pasar yang berbeda lagi. Ya, jadi Aloysia itu ada 3 pilihan yang berbeda-beda dan mungkin ada pilihan keempat, kelima, dan ketujuh gitu ya. Yang saya tidak bisa jawab yaitu adalah berapa besar pasar itu. Ya, sekali lagi tadi yang saya sampaikan juga kepada Jessica, kita harus memperhatikan bahwa adalah setiap customer kita ada AOF dan AOV yang berbeda. Ada yang beli dari kita sering, nah kemudian value-nya, uangnya ini belinya 1 kali pembeliannya berapa. Nah ini dengan 2 pemikiran ini, kita mesti membayangkan bahwa adalah kalau saya habiskan 3 tahun daripada kehidupan saya membangun untuk melayani pasar ini, nah ini pasarnya berapa besar? Pasarnya bisa sebesar 10 juta rupiah, 10 miliar rupiah, dan 10 triliun rupiah, dan seterusnya. Jadi kita perlu untuk mengerti pasarnya berapa besar. Nah, once kita mengetahui pasarnya berapa besar, nah, then of course Aloysia bisa memilih, saya kalau itu mau melayani yang ini, kira-kira begitu. Oke, itu sih dari saya, mudah-mudahan membantu. Ya, terima kasih, Coach. Ya. Ada pertanyaan lain, Aloysia? Belum ada. Berarti ini saya harus cari, kalau yang di luar negeri ini berarti lebih mencari kerjasama dengan orang gitu ya? Ya, tentu cari kerjasama ya. Kita hidup di satu dunia yang kita perlu berkolaborasi dengan banyak orang yang berbeda-beda. Tapi jangan cari orang yang ini contoh dramatis ya. Kita ketemu sama abang ojol di samping jalan, terus saya bilang gini, saya udah jual rempah-rempah loh, kamu mau gak jualan di Amerika? Nah kan orangnya nggak tepat toh. Nah jadi mari kita cari orang yang memang sudah ada di situ. Jadi kalau sebagai contohnya, Aloysia sama sekali nggak bisa kepikiran siapa ya, mau di mana ya, siapa yang saya mesti telepon ya. Kalau itu aja nggak ada, kalau menurut saya mulai aja dari pasar yang dari yang tempat di mana Aloysia sudah bisa tahu key next step nomor satunya apa gitu. Jangan mulai dari tempat yang dimana kita nggak tahu mau mulai dari mana gitu ya. 3 bulan dan 3 tahun dari sekarang mungkin bisnisnya jadi tambah besar, ketemu dengan banyak orang, sering networking. Nah, dan kemudian kita akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, and then that opportunity, kesempatan itu akan muncul lagi. Oke. Ya, terima kasih Coach. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, mantap. Ya. Untuk saya mungkin masih ada waktu berapa banyak, Keisha? Iya, Coach, masih ada sekitar 25 menit. Kita lempar ke audiens yang lain gitu mungkin ya, Coach ya. Boleh. Ada yang mau bertanya mungkin sama Coach Diti. Tadi kayaknya ada yang ini deh, ada yang pengen live coaching juga deh. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan juga. Langsung diketik aja ya, saya bantu jawab. Yes, langsung diketik aja, nanti Coach Diti bantu jawab. Gitu. Masih sambil mengetik kayaknya nih. Oke. Hari ini live coachingnya makanan-makanan semua ya, Coach ya? Iya, yang lucunya adalah saya kurang mengerti makanannya apa. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Ini ada pertanyaan dari Tritia, Coach Diti, gimana kalau kita merasa udah bingung untuk berkembang kemana? Mungkin ini konteksnya bisnisnya udah sampai satu level, terus bingung nih Coach mau diapain lagi bisnisnya, harus gimana? Banyak itu Tricia ya, tadi nomor 1 bisa ikut business coaching daripada Gratio, Coach Yohanes Pauli, dia bisa bawa bisnisnya ke situ. Kita di sini di MDco kita juga tentunya melakukan banyak coaching and all those stuff things. Jadi kalau kita merasa bingung, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Nomor 1 adalah mungkin belum istirahat. Kadang-kadang resepnya adalah gampang ya, cuman tidur gitu ya.
kelihatannya kok begitu sederhana, tapi kenyataannya adalah istirahat yang tepat, itu istirahat yang cukup memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa berpikir lebih baik lagi. Sometimes it is as simple as that. Lain daripada itu, saya sering ditanya ini, saya nggak tahu Tricia bisnisnya apa, tapi kadang-kadang kita kehilangan arahan, gitu ya. Sebagai contohnya kemarin mau bilang, oh saya mau pergi ke Jepang sebagai contohnya. Ke Jepang mau ngapain? Ke Jepang karena saya mau lihat Sakura Matsui sebagai contohnya, gitu ya. Tapi kemudian sudah sampai di sana, kita distracted. Kita bilang, wah, gila itu ada bisa makan ramen ya. Waduh, itu bisa ada. Saya dikasih tahu di Jepang, wah 7-Eleven aja makan ramen katanya enak banget. Buru-buru pergi ke restoran katanya, gitu ya. Benar atau tidaknya nanti siap coba-coba aja sendiri. Nah, tapi poinnya adalah kadang-kadang kita udah sampai di tujuan, kita mau lihatnya Sakura Matsui, tapi kemudian kita distracted, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini mungkin ada baiknya untuk revisit. Kenapa saya melakukan yang saya lakukan? Kenapa Tricia pertama kali bangun bisnis ini? Gitu. Nah, sekali lagi, seperti yang tadi Keisha sudah sampaikan sering sekali, yaitu adalah why ini memiliki 4 kawan baik, yaitu adalah who, what, where, dan when. Jadi sebagai contohnya, kalau saya sudah tahu saya destination-nya mau kemana, saya sudah tahu saya mau pergi kemana, tapi kemudian saya menyadari bahwa adalah bisnis saya nggak kemana-mana, nggak berkembang kemana-mana, karena apa? Karena saya tidak dekat-dekat dengan who, dengan orang-orang yang saya harusnya layani, yang harusnya menjadi customer-nya saya. Ya udah dong, berarti kita mesti semakin banyak yang lebih gampang tentu adalah kalau B2B ya. Kalau B2B tentu berarti adalah lebih banyak melakukan aktivitas networking, pergi ke acara-acara yang tepat yang kita tahu bahwa orang-orang ini bakalan ada di sana juga. Nah, maka dengan cara-cara melakukan dengan cara demikian, maka who-nya jadi jelas dong. Karena si why butuh 4 kawan baik. Itu siapa? Si who gitu. Tentu yang di dalam konteks what, kita mesti berpikir bahwa adalah bisnis saya nggak kemana-mana karena barang saya gitu-gitu aja. Gitu. Atau tadi pakai bahasanya Coach Yohanes, berarti tidak ada diferensiatornya dan tidak ada diskriminatornya. Gitu. Nah, jadi ya barangnya gitu-gitu aja ya. Kalau barangnya gitu-gitu aja ya bisnisnya juga nggak kemana-mana. Ya, make sense ya. Nah, gitu. Jadi mungkin itu ada what yang kita bisa. Lain dari itu adalah where gitu. Ya, mungkin bisnis ini sudah seharusnya memiliki strategi secara online. Tapi selama ini kita cuma offline aja. Ya bisnisnya nggak berkembang gitu-gitu aja gitu ya. Gitu. And then yang terakhir tentu adalah when. Gitu ya, kadang-kadang saya banyak bertemu dengan pengusaha yang ngomong sama saya tentang bisnisnya, cuman when-nya kepagian atau terlambat. Nah, kalau kita timingnya tidak tepat, maka why-nya bisa jelas, tapi kalau tidak ditemani dengan 4 kawan baiknya ini, maka bisnisnya tidak cukup berkembang. So, pertanyaannya cukup umum, saya jawabnya cukup umum, mudah-mudahan membantu. Kalau nggak jelas, ketik lagi, hopefully I have time to answer it. Yes, itu jawabannya tadi bisa ditanyain lagi kalau masih penasaran, ada follow up questionnya, nanti ada waktu dijawab sama Coach Diti. Tapi kita mau move on dulu ke pertanyaan berikutnya, Coach. Ada yang nanya juga dari Krista, Coach gimana caranya membangun tim yang solid dan komunikasi yang baik di dalam tim? Kalau di dalam timnya sendiri latar belakangnya ini beda-beda, Coach. Jadi dari yang akademisnya beda, misalnya baru lulus SMA sampai yang udah ada pengalaman kerja dan perbedaan-perbedaan lain. Ya, komunikasi dalam sebuah tim, segala sesuatu dimulai dengan destination kita mau kemana. Kalau destination aja nggak ada, itu sebabnya perbedaan yang sedang disebutkan oleh Krista itu menjadi masalah. Contoh ya, kalau kita semuanya mau naik pesawat, bukankah pertanyaan pertama yang kita tanyakan bukan adalah apakah semua orang Indonesia yang akan naik di pesawat itu? Betul nggak? Nah, ya kan? Kalau Anda nanyanya begitu, itu tanda-tanda Anda ada sedikit rasisme gitu loh. Ya kan? Atau mungkin patriotismenya kelewat tinggi gitu. Betul nggak sih? Yang kita tanyakan adalah, ini pesawat mau kemana? Mau ke New York. Oh oke, kalau mau pergi ke New York, kita bilang bahwa adalah walaupun rambut saya keriting, rambut saya lurus, rambutnya warnanya hitam, warnanya pirang, ya kan, pakai kacamata, nggak pakai kacamata, laki-laki atau perempuan, bawa bayi atau tidak bawa bayi, and so on and so on. Semua perbedaan yang tadi kalian tanyakan, pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Jadi segala sesuatu dimulai dengan tujuan. Namun demikian, tentu pada saat kita naik pesawat, ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, betul nggak ya? Apalagi kalau yang hasilnya itu adalah dangerous,
yang mengakibatkan semuanya ini pintu untuk apa ya, kita lagi ketinggian 10.000 kaki, pintunya dibuka. Kalau pintu dibuka kan kita semuanya terjun bebas keluar dari pesawat, pesawatnya meledak, kira-kira begitu. Nah, jadi berarti yang kedua harus ada aturan main. Sebuah perusahaan, sebuah kantor yang tidak memiliki aturan main itu sama dengan melakukan suicide mission. Jadi kita suka-suka hati aja, yang satu mau rokok, yang satu mau buka pintu, yang satu semuanya blasting bawa video, yang satunya lagi harus ambil pistol tembak. Nah, ini kalau nggak ada peraturan main, maka kita nggak jelas. Itu sebabnya kalau teman-teman naik pesawat, pasti yang pertama-tama sebelum pesawatnya naik, istilahnya kan ada pengumuman kan, ting tong, dia bilang begini, coba nonton video, atau si pramugarinya akan memperagakan apa-apa yang boleh, tidak boleh. Ini pesawat ini bebas asap rokok. Pesawat ini kalau ada tanda ini kalian semuanya mesti duduk, mesti pakai pasang seat belt. Kalau ini terjadi, kalau kalian butuh bantuan, kalian mesti pencet ting, dan lampunya hidup, betul lah ya. Nah, jadi semuanya ada di dalam. Jadi itu yang kedua, di dalam bisnisnya kalian jangan hubungannya dengan satu adalah lulusan SMA, satu lagi lulusan itu, bukan. Semua orang yang duduk dalam pesawat semuanya memiliki aturan main yang sama, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu yang kedua mungkin ya. Nah, baru yang ketiga tentu adalah kenyamanan daripada penerbangan kita, itu tentu ditentukan oleh jago-jagonya si pemimpin atau kepala regu untuk melayani satu pesawat itu. Bayangkan, ratusan orang dari dalam pesawat, pramugarinya mungkin cuma ada 8, tetapi mereka mampu untuk melayani. Gimana caranya mereka melayani? Mereka membaginya, kelas 1, first class, beda dengan business class. Business class beda dengan economy class. Ya udah, kan yang ekonomi kelas gak bisa marah-marah kan ya. Oh, ini kenapa nih makanan saya kenapa pelan? Kenapa saya gak dikasih gini? Kenapa saya punya gini? Nah, kita bisa komplain seabrek-abrek, tapi kan kita bilang gini, lah sampean kan duduknya di ekonomi kelas. Nah, oleh karena itu, pada saat kita membangun, pada umumnya, kita mesti membaginya, yaitu adalah strategi dan eksekusi merupakan dua kelas yang berbeda-beda. Jangan ditaruh di tempat yang sama. Oke ya, karena kalau pelayanan first class ditaruh di economy class terlalu mahal. Nah, sedangkan pelayanan economy class ditaruh di first class itu tidak fair. Gitu. Jadi kita mesti punya yang namanya ini lagi ceritanya apa? Strategi. Oh ya udah, kalau gitu meeting ini meeting strategi. Ini meetingnya topiknya apa? Kita mesti bagi sebenarnya. Jadi itu dengan cara demikian, saya pikir pemikiran yang paling mendasar gitu ya untuk berpikir tentang how to make the journey a fun journey gitu ya. Nah, jadi fokusnya saya sekarang punya 12 partner di MDco. Di Sovereigns Capital ada 8 partner. Gak ada yang sama loh guys, gak ada yang sama. Yang paling mirip sama saya aja gak mirip gitu. Contohnya kalau secara dari luaran orang gak kenal gitu ya, harusnya kalian pasti mengatakan bahwa Miss Mary sama David itu yang paling mirip. Contoh yang mirip lagi siapa? Nah itu loh yang nggak pernah muncul, namanya si Coach Alpha sama Coach Freddy, itu nggak pernah muncul. Nah kan mirip toh? Salah. Kalau benar-benar kalian kenal kita secara pribadi, saya sama Mary Riana serupa tapi tak sama, gitu ya. Saya sama Alpha Cenderasa, kelihatannya beda tapi banyak kemiripannya, gitu. Nah jadi you see, di dalam sebuah tim, di dalam sebuah komunikasi, jangan yang dipentingkan itu adalah kita semuanya mesti sama. Wah, kalau semuanya mesti sama, maka Anda selama-lamanya adalah tiap hari adalah artinya kalian tuh cuma terus memperhatikan perbedaan secara personal. Perbedaan personal itu memang perlu untuk di-manage. Saya tidak bilang tidak perlu di-manage, tapi itu bukan kunci daripada membangun tim yang benar. Membangun tim yang benar adalah destination-nya mau kemana. Nah, karena Pak Alpha dan saya, kami dari pertama kali ketemu, kami tahu dengan persis ini kami mau bangun MDco mau dibawa kemana. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan kita itu merupakan kekayaan daripada tim kita. Jadi apa yang Coach Alpha jago, apa yang Coach Mary jago, apa yang Coach Freddy jago, apa yang Coach Steven jago, itu merupakan complementary, itu memperkuat saya. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan itu menjawab. Saya lihat ada banyak pertanyaan, jadi mungkin kita coba untuk menjawab lebih banyak. Jawabnya lebih pendek. Betul. Oke. Kayak Johannes tadi ya, Coach Johannes ya katanya kalau pendek lebih susah ya Coach ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Andi.
kalau promosi kan harus konsisten coach. Untuk coach Diti sendiri ada nggak sih kayak rule of thumb mungkin ya, kayak kalau promosi itu kita ambilnya berapa persen sih dari profit, atau gimana biasanya coach Diti merumuskannya itu untuk budget promosi? Yang pasti saya nggak bisa kasih persentasenya berapa, tapi ini pertanyaan yang kita bisa pikirkan. Intinya adalah kalau saya kasih Keisha, ini contoh dramatis ya, contoh saya semuanya dramatis. Hari ini juga, saya ada contoh yang baru saya nonton di TV. Baru-baru ini saya lihat di Netflix ada cerita begini, ada namanya triple something, pokoknya ini adalah cerita bajunya LeBron James dari Cleveland Cavaliers, dari Miami Heat, dan dari LA Lakers. Nah, logo NBA-nya itu ditaruh di satu kartu. Ya kan, nah kemudian orang ini habis kira-kira $2,000 dan dia dapat kartunya. Anak orang ini datang dan dia bilang gini, saya bayar deh. Dia bayar berapa? Dia bayarnya cuman $1 juta. Dia bilang sama orang ini, dia bilang, kamu kan tadi beli $2,000 kan? Saya guarantee kamu income-nya $1 juta. Sekarang juga saya wire $1 juta, kartunya kasih ke saya akan bidding. Nah, hasil akhirnya adalah hasilnya adalah $2,4 juta. Jadi investasinya $1 juta, tapi jualnya $2,4 juta. Wah, kalau kita yang lihat kan kita semuanya mau dong, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau Anda punya 15 miliar, saya kasih kalian satu kartu dan kemudian bayar dulu 15 miliar di depan. Ada nggak orang yang mau bayar? Nah, kebanyakan orang takut walaupun dia tahu harga pasarnya di atas 15 miliar itu. Nah, ini kira-kira kalau cerita tentang berapa persen, kira-kira itu yang kita mesti tanya. Ditambahkan dengan pemikiran ini. Bukan satu kali transaksi, tapi setelah 3 tahun, 5 tahun, dan 20 tahun kemudian, kira-kira value-nya seperti apa. Nah, dengan cara demikian, Anda bisa menghitung, kalau semuanya umurnya 5 tahun. Dalam 5 tahun, Anda bisa dapat pendapatannya, sebagai contohnya adalah $100 juta, dan keuntungannya semuanya adalah $20 juta. Maka kita bilang begini, ya udah, kalau 5 tahun bisa untung 20 juta, saya kasih ke Keisha-nya dulu, sebagainya promosinya 2 juta deh. Nah, kenapa? Karena kayak begini, saya promosi 2 juta, nanti 5 tahun saya dapat omset 100 juta, dan saya dapat keuntungan 20 juta. 20 juta dipotong 2 juta, saya masih untung 18 juta. Nah, kira-kira itu budget yang kalian bisa pikirkan. Nah, tentu kembali lagi kepada poin yang tadi sudah disebutkan berkali-kali. Pertanyaannya adalah, Anda punya 2 juta rupiah nggak? Nah, kalau Anda nggak punya 2 juta rupiah, nah ini di sini menjadi masalah. Tadi pinjam uang for no reason. Oke. Dan yang yang mungkin agak salah dilakukan oleh beberapa orang, yaitu adalah berpikir bahwa hanya gara-gara saya kasih Keisha 2 juta rupiah, saya menghabiskan promosi 2 juta rupiah, Keisha guaranteed 100% pasti akan memberikan bisnis kepada saya selama 5 tahun sebesar 100 juta rupiah. The fact of the matter is, belum tentu. Itu seperti mancing. Hanya karena kita mancing, turunin umpannya bagus, gak berarti setiap kali turunin pasti dapat ikannya, bukan? Dan kadang-kadang dapat ikannya, tapi ikannya tadi sebagai contohnya macan ternak, tapi yang keluarnya adalah tadi si grandma. Nah, berarti kan ikannya beda, gitu. Tidak sesuai yang kita mau. Si grandma-nya datangnya cuma 3 kali, sedangkan si macan ternak pada usia datangnya adalah 5 tahun, 100 juta rupiah. Contoh, gitu. Jadi kita tidak selalu mendapatkan, berarti harus ada adjustment yang kita perlu lakukan di kita punya budgeting, bahwa tidak semata-mata punya 2 juta, bisa untuk 100 orang, habis 200 juta, guaranteed saya akan dapat 100 juta dikalikan dengan 100 and so on. Kira-kira gitu ya. Jadi saya nggak punya formulanya, tapi mudah-mudahan contoh saya bisa memberikan ide tentang bagaimana menetapkan jumlah yang kalian mau spend. Yes, itu jawabannya. Nanti kalau ada follow up question boleh ditulis lagi. Ada pertanyaan coach dari Thomas Lomarikayu. Nah, ini ngomongin bisnisnya Aloysia yang tadi rempah-rempah gitu ya. Kalau misalkan ternyata jawabannya adalah edukasi market untuk kita bisa ada perubahan behavior di dalam market. Nah, kalau di konteks Indonesia ada nggak sih coach kayak batasan-batasan yang kita perlu perhatiin supaya kita bisa membedakan ini saatnya sudah tepat belum sih, timingnya udah tepat belum untuk bisnis atau produk ini? Ya, saya nanti kalau umurnya udah 50, Keisha, saya mau punya aktivitas di dunia olahraga. Even sekarang juga saya udah kumpulin teman-teman yang punya hati yang sama seperti saya untuk bisa mengedukasi orang tua dan para murid anak-anak supaya bisa mengembangkan karir dan kehidupan melalui olahraga sebagai contohnya. Tapi hari ini saya belum melakukannya. Tahu nggak kenapa? Karena tadi yang Coach Yohanes kasih tahu
waktu saya terbatas, uang saya ada nomor serinya, jadi artinya dengan kata lain, saya nggak sanggup. Sekarang ini saya dengan resources saya yang terbatas, saya harus berpikir apa yang saya bisa kerjakan selama 10 tahun ke depan. Jadi jawaban saya adalah MDCO. Nah inilah perusahaan yang kita sedang bangun. Jadi berarti mimpinya ada, tapi belum tentu saya perlu melakukannya sekarang. Jadi untuk pertanyaan ini, boleh aja sih kalau kita mau edukasi pasar. Batasannya dibikin sendiri. Kenapa? Karena semua orang punya 24 jam yang sama dalam satu hari, semua orang memiliki nomor seri dengan uang yang kalian miliki, teman dan kenalan yang kalian tahu juga semuanya punya batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu kalian yang sebelum masih memikirkan, pertanyaan tadi saya tanyakan pada Aloysia, yaitu adalah kalau saya kerjakan ini selama 3 tahun atau 10 tahun, pertanyaannya adalah ini bisa pergi sampai kemana? Gitu. Nah, oleh karena itu untuk di Indonesia pada umumnya, saya untuk kita yang khususnya UMKM, kecuali kalian some of you adalah tech company, jadi kalian disruptive, maybe that's a bit different, tapi pada prinsip dasarnya begini guys, jangan masuk ke dalam sebuah bisnis yang dimana 80% daripada aktivitas kita adalah mengedukasi pasar. Nah ini adalah sesuatu yang mungkin agak sedikit berbahaya, karena tugas daripada edukasi pasar adalah spend money untuk educate the people. Nah, masalahnya pada saat kita educate mereka, berarti paling sedikit pertama kali atau ke-10 kalinya kita mengedukasi mereka, mereka tidak merasa bahwa mereka butuh kita. Dia cuma bilang adalah, okay, thank you, it's good to know. Nah, dia nggak akan beli ini. Nah, pertanyaan saya adalah amunisi Anda berapa kuat? Gitu ya. Nah, saya kasih contoh dengan sesuatu yang bukan dramatis, tapi sesuatu yang sudah terjadi di belahan bumi yang lain di Amerika Serikat. $24 trillion story. Nah, sebagai contohnya kita ada perusahaan-perusahaan yang melakukan research. Research-nya itu bisa 3 tahun sampai 5 tahun. Selama 3 tahun sampai 5 tahun, mereka cuma hanya melakukan research dan tidak pernah sekalipun jualan. Nggak pernah satu kali pun jualan. Tapi 3 tahun dan 5 tahun kemudian, pada saat teknologi itu akhirnya sudah dihasilkan, langsung overnight-nya mungkin 6 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, ya. Begitu dia FDA approve, 6 bulan kemudian langsung go public. Nah, pasar itu exist di luar negeri. Kenapa? Karena barang yang dia bikin memiliki IP teknologi yang dimana dibutuhkan oleh pabrik-pabrik dan dinas-dinas tertentu di dalam pemerintahan di Amerika Serikat. Nah, sekali lagi, coba perhatikan apa yang saya ngomong. Dia tidak pernah edukasi pasar. Dia nggak pernah edukasi pasar. Dia sudah ada pasarnya. Farmasi memang sudah butuh barang-barang kayak begini. Farmasi sudah butuh teknologi seperti kayak begini. Namun demikian, belum punya teknologi yang secanggih. Jadi dia bukan hanya another teknologi, tapi dia memiliki, tadi bahasanya apa? Diferensiator dan diskriminator yang berbeda. Jadi begitu selesai, dia approve oleh FDA, nggak berapa lama kemudian langsung ke publik. Ya, jadi dia nggak pernah edukasi pasar. Jadi kalau mau bangun bisnis, saya kurang percaya sama yang ceritanya adalah gue mesti edukasi pasar. Apalagi gue mesti edukasi pasar 17 tahun dulu, menghabiskan uang 100 juta US dollar dulu. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh, saya yakin di luaran sana ada orang yang percaya dengan filosofi ini, and maybe even a successful one. Kebetulan saya bukan investor dan bukan coach yang punya cara pandang demikian. Khususnya bukan untuk negara kita, Indonesia. Ya, jadi saya kasih banyak pengecualian karena saya tahu ini agak sedikit sensitif, but I hope that is useful untuk yang bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya Coach dari Graciela, ini tentang motivasi nih Coach. Jadi kan katanya motivasi itu jangan selalu soal profit dan uang. Jadi kalau menurut Coach Diti, motivasi yang tepat waktu kita mau buka bisnis atau menjalankan usaha nih apa nih Coach? Motivasi untuk untuk jadi pengusaha, ya. Jadi waktu saya ngajar mata kuliah entrepreneurship di Amerika Serikat, I'm a visiting professor, dan kemudian saya tanya, siapa di sini yang bisa kasih tahu sama saya definisi daripada entrepreneur adalah apa? Gitu ya. Kita gak akan coba lakukan aktivitas di sini, tapi tentu orang banyak yang bilang adalah seperti tadi yang Coach Yohanes juga ada kutip gitu. Orang banyak pikir adalah wah, gue mau supaya I can own my time gitu ya. And then kemudian ada yang bilang adalah saya mau financial freedom gitu ya, dan a lot of different things. Nah, saya memberikan definisi bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang bisa melihat
problemnya apa, dan kemudian dia bisa menciptakan solusinya itu. Nah, jadi saya pikir itu adalah motivasi yang paling penting. Saya tidak membangun sebuah bisnis seperti MDco sebagai contohnya, hanya semata-mata supaya saya ada kerjaan, dan supaya saya bisa make money, supaya I can be the master of my time, you know, and all those stuff things. I think semua itu merupakan benefit, gitu ya. Kita jadi sukses di dalam pekerjaan kita, ya tentu kita mendapatkan benefit-benefitnya. Tapi tujuan saya adalah gampang, saya mau membantu UMKM di Indonesia supaya mereka bisa mencapai atau bisa membangun perusahaan $1 juta mereka yang pertama. Nah, itulah yang kemudian menggabungkan teman-teman seperti Alpha dan Mary dan Freddy, Steven, you know, dan semuanya kita gabung rame-rame dan kemudian kita do something about it, gitu ya. Jadi saya rasa itu sih motivasinya kalau dari saya ya. Kita mesti tahu solusi apa yang saya mau bikin. Jadi bukan sebagai contohnya, motivasinya adalah saya mau bikin Indonesia itu seperti high tech seperti di luar negeri yang kemarin saya lagi jalan-jalan, saya lagi lihat. Ini saya nggak tahu teman saya ada di sini atau enggak, tapi saya rasa dia juga agak keberatan. Waktu pertama kali saya ketemu dengan kawan saya ini namanya Arfan, saya tanya sama dia, jadi Van, kamu mimpinya apa gitu ya? Terus si Arfan bilang gini, saya mau menggunakan teknologi untuk meringankan kehidupan manusia. Gila men, jadi menggunakan teknologi udah very general, and then kemudian meringankan beban manusia. Manusia itu berarti 7 miliar manusia gitu, semua orang gitu ya kan. Nah kemudian inti ceritanya kita try to drill down. Nah pada akhirnya kita masuk ke satu tempat yang dimana dia mengerti pain point-nya, yaitu apa? Aduh, kalau saya lagi mau order makanan, ampun deh, lama banget. Kira-kira ini belum ada pandemi nih, belum ada COVID. Ya kan, kenapa? Karena semuanya mengandalkan manusia. Berarti dia punya waiternya harus bagus, pelayanannya bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau waiternya jelek, apalagi goblok pula, ya kan, maka kita punya makanan bisa keluarnya 45 menit kemudian. Minta bill bisa 15 menit kemudian. Mau bayar bisa 70 menit kemudian. No, jadi waktu yang kita habiskan di restoran bikin kita kebakaran jenggot melulu. Nah, oke, that's the problem. Oke, what do you want to do? Nah, dari sana maka provide solusi. Nah, solusinya untuk siapa? Untuk waiternya, untuk kitchen helpernya, untuk orang inventory-nya, untuk kasirnya. Jadi, usernya satu persatu. Whenever you provide solution kepada problem yang terjadi, maka di situ saya pikir motivasi yang terbaik dan mengutip Coach Johannes bisa jadi fun. Gitu. Tapi kalau dari awal mulanya adalah how much money are we gonna make? Wah, begitu kena COVID-19, luinya nggak ada, cuannya nggak ada, ya sudah, bye-bye, goodbye my love, gitu ya kan. Tapi kalau kita adalah mau provide solution, maka kita akan terus evolve mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di industri kita. Oke, Keisha. Yes, mantap. Tinggal satu pertanyaan, Coach, mungkin dijawab cepat aja karena waktu. Jadi dari Wismi ini lebih ke arah kan tadi Coach Johannes juga udah sempat bilang harus profitable dulu di awal. Nah, kalau misalnya ada kasus perusahaannya udah lebih dari 3 tahun tidak profitable bahkan meninggalkan hutang. Apakah ini indikasi nih Coach waktunya untuk kayak meninggalkan bisnis ini dan cari bidang lain? Wah, nomor 1 itu ditanyanya Coach Yo, nanti bisa DM Coach Yo, nanti I'm sure dia ada pertanyaan, ada yang jawab. Sama dengan kalau sekarang saya bilang adalah 2/8 ditambah dengan 8 dikalikan dengan 17 dikalikan dengan 0 sama dengan, nah ini kan kalau kalian nggak menyimak kalian pasti aduh mesti keluarin kalkulator, nah gitu, padahal hasilnya harusnya adalah 0. Pinter, Thomas ini selalu memperhatikan saya soalnya gitu ya, karena nggak pertama kali saya kasih contoh kayak begini. So you see, segala sesuatu dimulai dengan yang kompleks itu, seperti pertanyaannya 3 tahun nggak untung, terus saya mesti ngapain ya? Itu nggak bisa dijawab dengan pertanyaan TK. Pertanyaan TK adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau Anda bilang 1 tambah 1 sama dengan 2,3 sebagai contohnya, nah Anda punya basic mathematics skill ini masalahnya bermasalah. Nah jadi yang tadi diajarkan menurut saya nomor 1 adalah profitability, tentu betul. Tapi tadi waktu lagi difasilitasi oleh Miss Mary, Coach Johannes juga mengatakan bahwa adalah ya of course profitability, tapi kalau sebenarnya kita scaling dulu supaya setelah 3 tahun kemudian kita bisa profitability, itu bagus kan? Kenapa tidak gitu? Jadi berarti kita jangan kita sekarang kalian ini udah kalau udah 3 tahun ya, berarti kelasnya kan udah gak tingkat. Kita kan udah kelasnya udah lebih tinggi. Jadi jangan cepat-cepat untuk mengatakan adalah betul. Tapi pada waktu bersamaan, memang
kalau seumpamanya bisnis tertentu sudah 3 tahun tidak profitable, kita mulai mempertanyakan what is happening. Ya, jadi berarti sekali lagi tanyanya caranya bagaimana nih? Nah, saya cuma bisa memberikan sebuah framework gitu ya. Yaitu adalah kalau Anda tahu why-nya, why harus punya 4 kawan baik. Berarti kita tanya, who-nya udah benar belum ya? Ya, kenapa mereka nggak bayar kita? Kenapa kita rugi? Mungkin who-nya salah, mungkin who-nya tidak tepat. What-nya, kita jual barangnya mungkin tidak tepat dengan orang-orang yang sedang kita mau layani. Seperti yang saya tadi contohkan di Jessica dan di Aloysia gitu ya. Dan kemudian tempatnya di mana, dan yang terakhir adalah sekali lagi when. When merupakan pertanyaan yang mungkin paling susah. Banyak orang punya why yang jelas, punya who, punya what, punya where, tapi when-nya sekali lagi kecepatan atau terlambat. Ya, jadi itu mungkin saya tidak menjawab secara penuh, tetapi itu adalah sebuah framework yang mungkin bisa membantu Wismi untuk bisa berpikir tentang apa yang harus dikerjakan. But with all seriousness, you can DM Coach Yohanes di sini, di tim saya di sini ada Keisha ada di sini, ada Coach Steven, ada Kenzie juga bersama-sama dengan kita. Wismi bisa BM any of our team member, dan kita bisa dengerin dengan lebih jelas kira-kira apa yang bisa dibantu. I hope that's useful. Yes, mantap. Thank you Coach GT dan juga Miss Mary, juga Coach Yohanes. Hari ini kita sudah sampai nih di penghujung acara MD Community kita. Biar semakin useful teman-teman Sama Coach GT, sama Miss Mary, jiwa sharing saya bergejolak. Tadi belajar dengerin Coach David, dengerin pertanyaan-pertanyaan. Bolehkah 5 menit saya sharing something yang gara-gara dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Hopefully bisa dapat sesuatu, mau? Coba ya, mungkin saya special guest yang agak nyeleneh sedikit ya. Orang udah selesai kok waktunya gitu, kok mau sharing gitu ya. Ya mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan saya gitu ya. nggak berharap gitu. Tapi tadi pertanyaan-pertanyaan kayak saya harus tadi Coach David luar biasa sekali. Saya dengerin kata per kata gitu ya. Tapi saya belum bisa menjawab yang tadi Coach David yang 2/8 kali itu sebenarnya belum. Ini pertama kali dengar soalnya ya. Tapi pertanyaannya saya harus ini berapa? Harus promotion berapa persen biaya promotion? Saya harus buka toko nggak? Saya harus marketing saya berapa persen? Saya cuma mau jawab pakai satu formula ya, simple. Saya bersyukur sekali saya ketemu formula ini, which is ini bisa dipakai sama semuanya nih yang lagi di sini harusnya. Let me share with you my screen ya. Oke, so sesimpel begini. Sebentar. Oke, let me see. Ya. Oke, kelihatan nggak semuanya ya? Saya punya ya. Sebentar, let me check. Kelihatan nggak tadi sharing saya? Kelihatan Coach. Oke ya, kebetulan aja saya nggak kelihatan you guys. Oke, nggak apa-apa. Jadi ternyata ada 2 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjawab itu. Satu namanya, I believe Coach David and then Miss Mary and Alpha juga sangat tahu ini. Saya cuman mau sharing cepat aja. Satu namanya CAC. Seberapa cepat, seberapa besar persentase dari omset kita yang kita harus pakai untuk marketing and promotion and everything, yang advertising dan sebagainya. Jawabannya simple. Tahu dulu yang namanya CAC, Customer Acquisition Cost. Oke? Customer Acquisition Cost. Misalnya, ambil contoh toko roti. Dia, sekali lagi saya pakai contoh yang tradisional supaya semuanya nangkep. Tapi lihat konteks, jangan lihat konten. Katakan dia bikin strategi pertama adalah sebar brosur. Udah sesimpel begitu doang, sebar brosur. Untuk bikin sebar brosur, dia butuh 10 juta rupiah misalnya. Oke? Nah, untuk bisa 10 juta ini dia bisa dapat 10.000 lembar yang dibagiin. Udah simpel aja, bukan digital marketing, bukan apa, udah sebar brosur aja dulu gitu ya. Well, di Gratio ada digital marketing piramid dan sebagainya, tapi saya mau pakai contoh simpel dulu. 10.000. Ternyata dari 10.000 ini yang beli akhirnya itu hanya 1%, which is berapa? 100 orang, betul ya? 100 orang. Saya mau tanya Anda di sini, kan pertanyaan adalah seberapa besar saya harus punya marketing promotion? Bagaimana apakah saya mengedukasi pasar dan sebagainya? Pakai aja CAC dulu satu. Nah pertanyaan saya, kalau kita 10.000, terus kemudian yang datang 10.000 brosur loh kita bagiin, yang balik beli cuma 100, cuma 1%. Kita bisa bilang itu strategi bagus apa enggak? Coba bisa dijawab di chat nggak? Cepat. Gimana menurut Anda?
Bagus apa enggak? Saya tahu lagi pada mikir. Lisa juga lagi mikir ya. Bagus katanya, bagus. Tidak, kurang bagus. Intinya debatable kan? Tergantung jawabannya. Begini, paling tidak kita ketemu satu angka namanya customer acquisition cost. Bagaimana mengakuisisi customer, ngundang ke pesta pernikahan kita. Ternyata kita harus tahu yang namanya CAC. Jadi ya udah 10.000 dibagi sama 100 orang yang datang. Which is sama dengan berapa itu? 100.000 ya, benar ya? Kalau nggak salah ya. Kurang satu. 10.000. Oh ini tadi sorry, ini adalah 10 juta ya. Berarti benar. Ini 100.000. Berarti sekarang kita tahu. Oh, kalau strategi satu, which is misalnya digital marketing atau bagi brosur atau apapun ya, itu kalau saya keluarin uang 10 juta, yang datang udah 3 kali nyoba hitung nih, ternyata 100 orang doang. Which is 1%. Ya ampun, bagi brosurnya setengah mati. Yang datang cuma 100. Tapi kan 1%. Oke, berarti untuk mengundang orang datang dan beli produk kita, biayanya adalah 100.000. Bagus apa jelek? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Saya kenalkan yang namanya kedua. Yang kedua adalah begini. Sebelum yang kedua, kita harus tahu, yang kedua namanya CLV. Tapi sebelum yang kedua, kita harus tahu dulu. Orang ini dibilang bagus apa enggak, kan biayanya segini, 100.000. Kita lihat deh. Kalau dia beli rotinya, setiap beli itu selalu memberikan profit ya, bukan revenue, profit itu 105.000, kita untung 5.000 nggak setiap dia datang? Oh sorry, saya belum sharing ya. Memberikan 5.000 nggak? Memberikan 5.000 kan? Berarti pertanyaannya, setiap kita keluarin 10 juta, memang dunia ini nggak ada yang pasti, tapi kita udah test and measure, kita tahu bahwa setiap 10 juta strategi ini, 100 orang doang yang beli. Tapi setiap orang balik, dia pasti belinya sekitar 105, ada yang 110, 95, 105, rata-rata 105. Berarti setiap kita keluarin 10 juta, kita untung 5% nggak? Ya, atau lebih ekstrim lah, 110 deh misalnya gitu. Untung kan? Berarti bagus. Berarti bagus. Pertanyaan saya, kalau kejadiannya adalah 110 atau 120 deh, biar supaya gampang cernanya, 120. Setiap kita keluarin 100.000, maka orang tersebut akan kasih ke kita 120.000 keuntungan. Bagus kan? Bagus kan? Berarti kalau gitu gini, seberapa besar Coach David, Coach Johannes, Miss Mary, kita harus keluarin persentase dari omset kita? Simple. Tanda kutip ya. Sebesar mungkin, sesering mungkin, selama baliknya 120.000. Ya apa ya? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gini sebelum ke CLV. Tapi kan Coach Johannes orang yang beli toko roti saya, ternyata begitu saya hitung, enggak 100.000, cuman 50.000 Coach, cuman 70.000. Setiap saya undang orang bayar 100.000, kita rugi 30.000. Masuk akal ya? Ya udah berarti strategi ini jelek. Jangan, lihat yang satu lagi. By the way, saya bisa hidup hari ini. Salah satunya karena saya hitung ini dengan sangat tidak mudah di bisnis saya yang practical business coaching. Ya, makanya saya mau bagiin apa adanya, apa yang saya alamin, apa yang saya lakukan, apa yang saya bagikan ke klien. So, lihat lagi satu, berarti satu lagi CLV. CLV itu begini. Oh, kan si ibu itu yang 100 orang datang belum tentu beli rotinya sekali loh. Ya, apa iya? Kalau roti kita enak. Ya, berarti artinya begini, kita harus tahu faktor kedua, namanya customer lifetime value. Begitu kita undang dia ke pernikahan anak kita nih, which is beli produk atau jasa, kita tahu undangannya tuh biayanya 100.000, termasuk biaya makan, biaya apa segala macam. Cuman tergantung angpau atau surat amplop merah yang dia kasih ke kita kan kalau ini pernikahan. Berarti kalau gitu, kalau amplopnya selalu lebih untung daripada kita bikin pernikahan, seberapa sering kita mau nikahin anak kita? Mary nangkep banget dan ketawa. Sesering mungkin, tapi kan nggak boleh menikah sering-sering gitu kan ya, sekali gitu kan. Tapi intinya balik lagi. Jadi poin saya adalah perhatikan angka kedua, dan ini bukan dongeng, bukan ngarang, bukan. CLV, misalnya si ibu itu 100 orang itu dihitung-hitung rata-ratanya. Begitu kita undang, selalu balik sebulan sekali ke toko roti dan 12 kali. Habis itu dia ciao, dia pergi. Jadi rata-ratanya sebulan sekali datang, beli roti kita 120.000 atau 70.000. 70.000 kan rugi kan? Ya, tapi kita tahu, pokoknya terukur bahwa setiap kita undang customer baru yang cuma 100, which is cuma 1%,
selalu memberikan rata-rata 70.000, tapi dia balik 12 kali. Sebulan sekali dia pasti beli roti kita. Berarti kita ketemu angka kedua yang gokil banget, yaitu apa? Oke, berarti 12 ini kita kali dengan RP 50.000 pun, ya, setiap 50.000 undang 100.000, belinya cuma 50.000, rugi dong? Iya, bentar. Dalam setahun, kita invest 100.000, kita akan dapat rata-ratanya 600.000. Mudah-mudahan Anda paham poin ini. Pertanyaan saya, bank mana atau instrumen mana yang bisa kita invest 100.000 dalam setahun akan balikin multiple 6 kali? Bisa jadi investor, tapi di startup yang luar biasa, ikutin Coach Diti, ikut MD Capital nanti ya. Oke, bisa 15 times, multiple segala macam. Tapi kebanyakan instrumen investasi, bayangin, bisnis kita bisa kayak gitu. Itu contoh kalau 6 kali. Bagaimana kalau 12 kali? Bagaimana kalau dia punya referral, Ibu Susi, si macan ternak atau Yami Mami bilang, lu tahu nggak rotinya si Lisa? Itu enak banget deh. Lu cobain rotinya Lisa. Ibu baru tidak perlu keluar biaya undangan, dia beli lagi rotinya Lisa dan ibu itu kemungkinan 12 bulan lagi. Habis itu dia pergi. Entah perginya dia pindah kota, dia cobain kompetitor lain, entah dipanggil Tuhan duluan dari kita gitu. Tapi pokoknya dia pergi. Jadi sekarang poin saya cuma cerita, ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi, saya cuma nambahin sedikit aja. Perhatikan dua ini mengubah banget bisnis Anda dan hidup Anda. Mulai sekarang hitunglah dua ini. Dan you know what? Kalau CAC lebih rendah daripada yang namanya CLV, seberapa berani Anda invest di marketing strategi yang satu yang Anda ukur itu? Kebanyakan dari kita satu, tidak pernah menghitung CAC dan CLV. Kedua, pakai perasaan. Kayaknya digital marketing yang ini bagus deh. Kayaknya kalau pasang bagi brosur bagus deh. Kayaknya kalau pasang billboard bagus deh. Jadi poin saya simple, mulai sekarang belajar hitung CAC dan CLV. Dan itu tidak mudah. Tapi itu jawaban seru banget. Ya, oke. So sorry banget. Jiwa sharing saya bergejolak, mohon maaf Miss Mary sama Coach David. Thank you Coach Johannes, tambahan di malam harinya 10 menit terakhir. Miss Mary unmute, mau ngomong sesuatu Miss? Oh enggak, just want to say thank you. Okay. Jiwa, yang lain jiwa miskin bergejolak ya, tapi kalau Coach ini jiwa sharing bergejolak, luar biasa. Wah, mantap. Kalau gitu kita langsung foto bareng aja buat teman-teman semua yang belum on cam, kita on cam ya sekarang ya, supaya bisa